ada di wilayah Indonesia. Hari ini kita sesuai jadwal ya, ada sebuah sharing session yang menarik, yang juga merupakan request dari teman-teman juga, yaitu mengenai bedah bedah CV dan juga how to get job, mengenai mengenai apa interview juga. Jadi ya mungkin kita bisa singkat di jangan asal sebar CV gitu, kemarin judulnya ya. Biar jadi kita pelajari bareng-bareng nih cara melamar di sini gitu kan. Bersama dengan speaker kita yaitu Mas Habil. eh di sini mungkin sesi pertama akan dimulai dengan perkenalan dulu ya mengenai biodata Mas Habil, terus dilanjutin dengan beberapa materi materi inti dari sharing session ini, terus dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Berikut waktu dan tempat dipersilakan Mas Habil. Thank you Mas Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. ya teman-teman semuanya. Mungkin selamat pagi bagi teman-teman yang ada di luaran gitu ya. Nah jadi mungkin sedikit cerita tentang saya pribadi yang belum kenalan atau yang belum kepo nih ya. Ya, ada beberapa yang kepo gitu ya. Nah, jadi dari segi nama, ya saya biasa dipanggil Habil. Insya Allah dari segi pengalaman sudah sekitar 9 tahun di dunia rekrutmen, dan mostly memang di consumer goods gitu ya. Saya pernah di Kraft Heinz, saya pernah di L'Oreal gitu, dan sekarang saya di Himalaya, megang Asia Pasifik untuk di rekrutmennya dan juga employer branding. Tapi saya juga pernah 3 tahunan di Telco, which is di Indosat gitu ya. Dan ya, begitu sekilas tentang ini ya, apa namanya itu journey di karir gitu. Nah, selama saya berkarir, to be honest, yang saya mencari kerjaan benar-benar mencari itu di satu perusahaan saja. Um, Selebihnya apa? Selebihnya saya ditawari gitu ya. Iya, bahasa kasarnya tidak perlu melamar gitu ya, malah kita yang ditawarin gitu ya. Dan alhamdulillah proses cukup cepat gitu ya. Dan di sini kenapa kok bisa gitu ya? Karena pertama saya pribadi gitu ya lebih mengutamakan bangun personal branding instead of sebar-sebar CV gitu. Maka di sini saya kasih tas Mas Gilang nanya judulnya apa, ya udah saya sesuai yang di pamflet gitu ya. Dan harapannya nanti selama kita diskusi, selama saya share itu sifatnya adalah diskusi gitu ya. Jadi nggak ada oh ini pakemnya, itu pakemnya tidak ada, tapi tentunya saya akan share ya tips and triknya how-nya gitu sih. Oke, begitu sekilas dan alhamdulillah di 2024 ini LinkedIn ngasih sedikit rekognisi pada saya sebagai LinkedIn Top Voice. I don't know mungkin teman-teman di sini udah aware apa belum. Jadi Top Voice di LinkedIn itu ada dua dua jenis. Ada Top Voice yang berwarna orange atau something yang arah-arah ke sono gitu ya, yang ada embel-embelnya. Misalkan top management voice, top recruiter voice gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat itu lambangnya itu lambang apa namanya itu lampu gitu ya. Terus ada lambangnya di sana kita. Terus ada yang kedua adalah LinkedIn Top Voice yang benar-benar biru. Kalau saya kan versi biru ya. Jadi kayak kalau di Instagram atau di TikTok itu centang biru lah gitu. Kalau di sini nggak, lambang in biru gitu. Nah, bedanya apa? Mungkin ini dari konteks ya. Kalau untuk teman-teman yang tadi ya warna orange itu lebih fokus kepada merekognisi ya teman-teman yang sering menjawab LinkedIn expert. Ya mungkin teman-teman di sini ada juga yang menerima kayak, Hai gitu ya, kamu diminta nih untuk ngisi ini, ayo diisi gitu kan? Kan ada tuh suruh isi expert apa pertanyaan expert gitu. Nah, biasanya yang rajin ngisi itu insya Allah dapat. Ya, tapi untuk dapetin LinkedIn Top Voice yang warna biru ini, itu nggak cuma sekedar itu saja. Jadi harus ngikut latihannya juga, harus bersaing juga, harus sering dikurasi, apakah sering masuk ke page-nya Get Hired LinkedIn atau tidak. Nah, saya alhamdulillah setelah sejak September 2023 sampai Desember 2023, itu alhamdulillah saya terpilih cuma 5 orang Indonesia yang terpilih gitu ya, yang untuk dapetin LinkedIn Top Voice itu di 2024 begitu. Dan bedanya apa? Ya tentunya dari segi tanya gitu ya, ya LinkedIn yang ada ini tuh jauh lebih tinggi gitu karena kita ada kewajiban untuk posting dan kita ada kewajiban juga masuk ke kurasinya si LinkedIn News Asia tadi. Begitu. Itu sekilas. Di sisi lain juga saya aktif melakukan ya coaching, career coaching, dan itu alhamdulillah nggak cuma sekedar di Indonesia, saya juga banyak clients yang dari luar negeri juga, Middle East ada beberapa juga.
dan tapi mostly emang di area ya India dan sekitarnya begitu ya. Dan ya selama saya ngasih career coaching saya juga gitu loh pemikiran ternyata setiap negara itu ya ada part-part yang sama, ada juga yang enggak sama begitu ya. Maka nanti kita kupas ya mungkin teman-teman yang bisa kayak oh saya di negara saya enggak kayak gitu ya. Dan nanti akan banyak hal-hal yang lain yang insya Allah bisa bantu juga buka insight bareng-bareng. Tapi kalau saya teman-teman di sini ada punya experience yang lain, feel free karena sifatnya di sini tidak ada teori yang gimana-gimana, tapi lebih kepada sharing experience kita. Oke, saya kembalikan ke Mas. Apa tadi, Mas? Ini udah bisa Ya, langsung makasih, share seperti makasih banyak hmm, Mas waktunya. eh itu sebuah perkenalan yang sangat keren banget sih itu mah. Bisa dapetin top voice dari sebanyak itu orang Indonesia yang ada di LinkedIn, terus bisa dapetin top voice itu benar-benar sebuah achievement yang sangat-sangat keren banget sih. Ya, begitu ya teman-teman ya, perkenalan dari Mas Habil. Terus sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin kalau ada teman-teman dari Komite APC yang mau memberikan sambutan atau sekedar opening speech dulu sebelum kita masuk ke materi, mungkin bisa dipersilakan, monggo. Mungkin Mas Gilang atau Mas Ewin, Oke, Mas Gilang duluan atau saya langsung? Mas Gilang? Be- bebas sih Mas. Mas Oke, Ewin aja monggo Mas. oke. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas Habil, salam kenal lagi ya, salam Mas salam ya. kenal. Iya, Ya, selamat pagi juga buat teman-teman. Jadi, mewakili teman-teman semua, Mas. Jadi, kita itu melihat tren yang banyak ditanyakan teman-teman di apa namanya grup member APC itu gimana biar kita itu bisa lebih em, fokus mengena dalam mencari pekerjaan. Terutama kan spiritnya kami ini kan sharing knowledge, berbagi untuk bisa lebih banyak membawa teman-teman bekerja apa namanya abroad gitu kan ya. Nah, jadi agar kita semakin fokus mengerucut, nah bagaimana kita atau teman-teman ini dibantu untuk bisa nge-branding diri mereka agar apa ya maksimal dilihat oleh hiring manager, recruiter dari negara lain. Poinnya itu. Jadi terutama juga bagaimana teman-teman ini bisa mengetahui cara untuk build up structure CV yang baik gitu kan. Ya siapa tahu Mas Habil punya pengalaman bisa share dari sisi HR point of view bagaimana hints trip apa namanya tip and tricks yang biasanya bisa di inilah ya biasa dilihat gitu dari sisi praktisi HR. Kurang lebih gitu sih Mas Habil. Itu mantap, dari kami. mantap. Oke. Terima kasih. Monggo Mas Gilang, kalau mau dilanjutkan untuk opening speech-nya. Makasih banyak waktunya Mas Ewin. Lanjut aja Mas Zul. Oke. Oke, ya mungkin Mas Abil bisa dilanjut ya untuk kita langsung masuk aja ke materi biar kita juga bisa saving time juga. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Mas Abil. Oke, oke, thank you, thank you sekali lagi. Ya, tanpa berlama lagi saya langsung aja buka ini. Ya, oke, apakah sudah terlihat decknya? Sekarang udah kelihatan, udah Sudah, full sudah Mas. Sudah, Sudah, sudah. sudah. ya. Oke, ya. Nih, eh memang judul kita sekarang lebih kepada bukan fokus kepada resume atau CV, tapi how to do the job application ya effectively. Karena terlalu banyak orang tuh fokus ke CV aja gitu ya. Pada saat interview kayak zong gitu ya. Saya banyak banget tuh CV-nya wow luar biasa pas di interview. Perkenalan diri aja dia nggak selesai ya kan. Ngomong belibet gitu dan segala macam. Oke, harapannya nanti ya selama ya kita ngobrol ke depan gitu ya bisa sharing insight juga kepada teman-teman yang lain. Oke, tadi udah perkenalan, tidak perlu.
Saya disclaimer dulu, ini ya cuma satu-satunya foto saya ada. Jadi ya maaf ya. Oke, tapi sebenarnya saya mau ngasih tahu dulu gitu ya, insight as a job hunter gitu. When it comes to seeking a job, hal yang perlu kita pahami adalah goalnya apa. Banyak orang itu mulai aja dulu, ya mulai aja dulu, nggak usah mikirin yang lain gitu. Nah itu prinsip yang keliru, begitu ya. Job hunting itu nggak mudah teman-teman. Apalagi teman-teman yang nggak tahu arahnya mau kemana. Ibarat kita kata nih, kita nggak tahu mau kemana, jalan aja dulu bawa motor. Ya kan pasti kayak lihat sana berhenti dulu, lihat sini berhenti dulu, belok kanan lurus, belok kiri, akhirnya nggak tahu mau kemana. Akhirnya muter-muter aja di sana. Ya sama halnya dengan job hunting. Kalau teman-teman nggak tahu mau kemana role yang di-apply, nggak tahu mau industri apa yang mau di-apply, akhirnya apa? Ya udah setiap melihat lowongan pekerjaan, apply yang di semua. Ya, makanya di sini penting untuk netepin goal dulu di atas. Ya, di paling awal itu tentuin dulu. Saya mau industri ini, saya mau role saya ini, saya akan cari perusahaan yang berhubungan dengan tersebut. Ya, nah makanya di sini dalam segi job hunting, ya strategi itu penting. Dan strategi ini nggak bakalan sama antara Mas Gilang dengan saya, Mas Emin dengan saya. Oh, mungkin oh, Mas Gilang kan lebih ke project, saya kan lebih ke HR. Bukan gitu. Bahkan saya pun dengan HR-HR yang lain strateginya pasti akan berbeda. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mencari kerja, pastikan dulu sudah ada industri mana mau diambil, sudah ada posisi mana yang mau dikejar. Oke? Dan ini yang paling penting, research the market. Jangan sampai teman-teman masuk ke perusahaan yang eh, apa namanya, yang nggak sesuai dengan value teman-teman gitu. To be honest, saya pernah berada di kondisi ini, di mana ya saya melihat ya satu perusahaan ini, kalau saya, bahkan saya sudah research gitu loh. Bahkan ketika sudah research pun hasilnya zong gitu. Contohnya ya, saya masuk ke satu perusahaan di mana perusahaan ini kurasa sih sangat bagus ya. Maksudnya dia dimiliki sama salah satu konglomerat Indonesia gitu ya, perusahaan yang berkembang, brandingnya bagus gitu. Tapi ketika saya masuk ke dalamnya, itu benar-benar di luar dari hati nurani saya gitu berbicara. Oh, dia menganggap karyawan itu enggak sebagai apa namanya itu value gitu ya. Ketika saya kan mega employer branding. Namanya juga employer branding, how to attract gitu ya, orang-orang di luar untuk join ke perusahaan kita gitu. Sangat tidak lucu ketika bertanya, ketika kita ngobrol dengan para C-level manajemen dan jawabannya, ngapain terlalu fokus ke employee? Employee itu cuma apa ya, barang gitu dan tanda kutip gitu, aset aset yang apa namanya itu yang nggak terlalu dipikirkan gitu loh. Sehingga apa, seluruh activity di employer branding itu benar-benar kayak nggak usah dikerjakan gitu, ya kan, sampai akhirnya kayak kalau pemimpin perusahaannya saja tidak melihat ya si employee ini sebagai barang yang berguna dan tanda kutip, ya buat apa saya promoin keluar, takutnya ntar saya malah berbohong gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman research memang sih. Ini saya riset teman-teman bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Glassdoor karena sekarang Glassdoor banyak ya ininya, tergantung orang lah nanti ngisinya. Bisa di Indeed juga. Tapi yang paling penting selain tiga platform ini, teman-teman kalau seandainya ada teman yang bekerja di perusahaan itu, tanyain tentang culture perusahaan. Ini penting, jangan sampai kayak saya gitu akhirnya saya di sana tahan 6 bulan dong, dah saya nggak mau lagi, ya Allah, dah saya nggak mau lagi, titik gitu. Karena itu hanya menguras energi saya sendiri gitu ya. Jadi makanya di sini teman-teman research dulu, jangan asal apply, jangan kayak merasa melihat perusahaan ini gede gitu ya, terus apply aja lah gitu ya. Sesuaikan ya perusahaan itu dengan value teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang menganut apa namanya prinsip saya nggak mau riba, ya udah nggak usah masuk. Jangan sampai nanti teman-teman kayak merasa oh ini perusahaannya bukan riba kok. Oh, ternyata di pas masuk pasti kasih tahu bisnisnya sama aja, zong kan ujung-ujungnya. Kan di sini research belum penting. Oke, gitu. Terus yang lain juga perlu di research adalah culture dari perusahaan. Karena balik lagi, kita akan spend a lot time kita di sana gitu ya. Jadi nggak lucu kalau seandainya culture-nya toxic, terus kita harus di sana berjam-jam setiap harinya. Tentunya itu akan benar-benar menguras energi. Oke, itu.
Nah, terus dalam job hunting juga teman-teman harus bisa ya build personal brandingnya seperti apa. Nah, yang tadi saya bilang ya, saya tuh eh, hampir seluruh kerjaan saya itu ditawarkan gitu dan ditawarkan itu prosesnya sangat cepat ya. Em, ini kenapa? Karena memang saya dari awal sudah branding apa namanya itu diri saya sendiri dan ini pernah saya freelance waktu itu di Ubit. Salah satu alasannya kenapa saya dipilih, founder saya bilang ya karena kamu followersnya banyak. Wis, gitu, gitu ya. Jadi sesimpel itu sih ya teman-teman. Atau bahkan kayak oh ya kamu sering posting gitu. Wah kamu sering nih sering ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kadang kita, kadang saya pun pribadi ini itu pentingnya gitu sometimes gitu ya. Tapi itu dibutuhkan gitu sama perusahaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya background yang berbeda-beda dan terkadang ya orang butuh gitu loh background-background itu. Dan apalagi teman-teman sudah build personal brandingnya, oh mungkin sharing-sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan expertise teman-teman di LinkedIn, ya kan? Oh, mungkin pernah juga ngelakuin ini, ngelakuin itu, gitu. Share aja di LinkedIn, gitu. Karena sekarang yang cukup powerful, ya sejauh mata saya memandang, gitu ya, yang baru LinkedIn. Mungkin sebelumnya ada ya platform-platform yang lain, tapi kan sekarang udah nggak kedengeran lagi namanya. Itu dan LinkedIn kan sekarang sudah berkembang juga setiap bulannya features-nya baru-baru terus gitu ya. Artinya ya mereka cukup serius gitu loh dalam ngembangin platform ini. Dan LinkedIn nggak hanya sekedar untuk melamar kerja, tapi juga untuk bangun personal branding gitu ya. Dan ketika kita konsepnya posting sesuatu, oh kita mau bikin nih personal branding ya. Dari sekarang, oke, Kabil akan bikin personal branding tentang recruitment. Terus ngelihat posting rekrutmen yang lain, apaan sih gitu ya. Iri aja gitu pemikirannya, itu dihindari ya. Kalau bisa kita saling support. Oh saya melihat teman-teman rekruter lain sharing juga, mungkin topiknya kurang more or less sama lah dengan yang saya share gitu. Tapi saya juga harus sering apa komen juga di sana, kasih encouragement gitu ya. Kayak wah, bagus coach, terima kasih ya gitu. Saya kalau teman-teman saya coach juga yang lain gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang non HR pun sering sharing tentang HR pun ya kasih kak support gitu ya, likes, comment dan segala macamnya. Karena itu cukup berharga gitu bagi orang yang posting gitu. Oke? Dan tentunya ini ketika apa namanya apa kontennya cukup bermanfaat ya tentunya banyak yang akan share juga kan anyway. Dan ketika orang share tersebut ya harapannya juga bisa menangkap dari segi interest si rekruternya ini gitu. Nah, selanjutnya dalam networking yang paling penting itu adalah networking gitu ya. Jadi dalam job hunting itu adalah networking karena gini loh, ketika kita tidak leverage networkingnya dengan baik dan benar, ya kita hanya sekedar kayak orang ngirim surat terus nunggu aja suratnya dibalas. Ya mau sampai kapan gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin udah pernah tahu atau mungkin bahkan belum tahu, itu hanya sekitar apa ya namanya? Ya paling yang posisi yang diposting di luaran itu hanya sekitar 50% bahkan kurang gitu. Saya sekarang megang sekitar 15 posisi gitu. Yang saya posting di luar cuma satu. Terus yang lainnya gimana? Yang lain saya cari sendiri. Kenapa aku nggak diposting pertama? Karena di perusahaan saya kurangnya budget kayak gitu ya. Kurang budget untuk posting lowongan. Yang kedua gitu ya, di perusahaan saya posisi-posisi tersebut sifatnya confidential sehingga nggak mungkin saya share di apa publik gitu ya. Atau mungkin yang ketiga, posisi ini tuh belum jelas sebenarnya. Tapi saya masih harus melakukan apa namanya itu proactive hiring gitu ya, sidelining dan segala macamnya. Nah, bagi teman-teman yang sering banget gitu ya, mungkin apa ya namanya apa namanya networking dengan orang coba deh networking dengan recruiter. Networking seperti apa ya kita nggak perlu kayak ngemis-ngemis lowongan itu ya tapi lebih kepada kayak hai hai Mas Nabil gitu ya saya punya pengalaman ini pengalaman itu gitu ya dan during my ini kasih tahu apa yang menjadi kelebihan kita gitu loh di dalam networking tersebut dan di call to actions-nya kita cuma bilang kalau ada yang sesuai feel free to contact me ini CV saya udah sesimpel itu kalau seandainya teman-teman nge-touch recruiter yang tepat ya insya Allah teman-teman akan diproses begitu ya tapi jangan pernah berkecil hati juga ih saya sudah message recruiter itu 100 orang gitu nggak ada yang respon satupun ya udah kasih aja toh nanti kalau saya dia merasa kita cocok ya dia akan hubungi
begitu ya. Ini khusus untuk networking yang kitanya tidak tahu nih apakah perusahaan dia lagi opening atau tidak, begitu. Oke, dan hidden job itu sangat-sangat nyata adanya, gitu ya. Dan tentunya networking di sini nggak cuma sekedar di LinkedIn, tapi teman-teman juga bisa leverage kayak webinar-webinar gitu ya, atau mungkin ada live events atau apapun itu, gunakan manfaat itu gitu. Ya, jangan kayak masa sih dengerin aja nggak mau gitu ya. Masa ada networking, ah malu ah ini gitu. Hindari mindset-mindset seperti itu. Apalagi teman-teman kayak merasa di sini, ah takut ah ntar dikacangin sama rekruternya, takut ah ntar kalau seandainya saya ngasih CV malah diabaikan gitu. Ya udah, teman-teman nggak ketemu juga sama rekruternya secara langsung kan. Jadi hal yang wajar kok ketika teman-teman kayak ngirim terus nggak direspon, ikhlasin aja. Ya saya yakin nggak ada tuh rekruter yang akan ngomong kasar gitu ketika teman-teman ngasih CV. Orang ngasih CV doang apa salahnya sih? Ya, yang salah itu ketika teman-teman cuma ngasih CV saja, nggak ada kata-kata itu yang perlu dihindari, gitu ya. Oke, dan networking ini balik lagi ya, networking ini sifatnya adalah apa ya namanya ya, kayak dia namanya juga membangun network gitu ya. Mungkin teman-temannya di tech apa segala itu udah lebih ngerti gitu. Tapi kan bikin networking itu dari satu garis ke garis yang lain, garis yang jadi lebih gede gitu. Artinya butuh persistence di dalamnya, butuh sabar, butuh ketelitian, butuh kerajinan juga di dalamnya. Supaya apa nanti menghasilkan networking yang berkualitas gitu. Karena kita nggak tahu nanti di kemudian hari seperti apa gitu ya. Dan apa namanya itu eh, networking itu saya bisa bilang kayak hasilnya itu lama gitu. Saya cerita ya, di tempat saya sekarang di Himalaya, saya bahkan dengan atasan saya sekarang itu nggak pernah ada obrolan sama sekali. Nggak pernah. Tapi kita udah lama terkoneksi di LinkedIn dan singkat cerita beliau ini hampir saja menjadi atasan saya ketika saya di Kraft Heinz dulu. Gitu ya. Eh, tapi saya baru berhasil nih networking-nya ketika beliau pindah ke Himalaya gitu dan coba approach saya gitu ya. Jadi memang ya networking itu berharga gitu ya dan itu hasilnya lama. Gak bisa teman-teman kalau berharap networking itu praktis gitu hasilnya itu nggak ada. Oke, jadi rumusnya seperti itu. Nah, selain networking, teman-teman juga harus mikirin juga ya dalam membuat tentunya of course gitu ya bikin CV apa misalnya sesuatu hal yang wajib banget teman-teman lakukan karena itu adalah aset ya, job seeking asetnya ibarat kata kita mau nembak sesuatu kayak senapan gitu ya itu adalah pelurunya kalau mau berperang gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa tuh gitu ya menghubungkan gitu antara CV teman-teman dengan lowongannya. Oh, berarti muncul pertanyaan, berarti setiap saya kali apply, saya harus ubah CV saya. Jawabannya tidak. Maka tadi balik lagi tadi step di bagian research, teman-teman harus bisa dulu. Maka tadi itu goal saya itu harus tepat dulu. Misalnya saya sebagai seorang recruiter mau menjadi seorang talent acquisition, toh which is sama gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya mau pastiin dulu di industri FMCG misalkan. Di industri consumer goods itu sebagai seorang recruiter apa sih yang dibutuhkan? Oh, job desk-nya A, B, C, D, E. Research dulu. Tapi di perusahaan ini butuhnya agak beda nih. Oke, masukin. Oh, perusahaan ini beda lagi. Masukin. Sehingga nanti kita punya list of the job descriptions. Dari list-list tersebut, itu yang di-squeeze dan kita jadikan itulah sebagai patokan yang akan kita taruh di job description kita di CV. Supaya bisa men-trigger si sistem FPS untuk mencari kesamaan keywords. Maka di sini penting banget melakukan research ya. Nah, terus selanjutnya gitu ya, sebagai seorang job seeker, teman-teman jangan pernah cuma puas dengan apa yang teman-teman bisa sekarang gitu. Karena di luar itu, apalagi teman-teman yang di luar negeri gitu ya, kita nggak bakalan tahu ya teknologi apa sih yang lagi hype sekarang gitu. Tentunya dengan curiosity itu sangat-sangat membantu gitu. Teman-teman bisa mulai dari pembelajaran yang online courses yang free gitu ya, simak ininya apa sih pendapat orang di luaran. Contohnya saya sebagai seorang recruiter gitu ya, selain memang saya megang employer branding, saya juga harus memahami misalkan diversity, equity, and inclusivity gitu ya. Itu gitu, saya harus belajar lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika di interview sama pihak user atau CHR, ya kalaupun ya agak ngerepet-ngerepet ke area-area lain, kita bisa bisa jawab gitu karena kita sudah belajar gitu, continuous learning penting gitu.
Apalagi ketika teman-teman ya melihat lowongan-lowongan yang lain, misalnya saya sebagai recruiter nih, em, ada ya di job description atau job requirements itu harus bisa pakai ATS, kalau bisa dari Taleo gitu ya, atau dari Workday dan segala macam. Misalkan saya pernah pakai Workday, tapi saya nggak pernah pakai Taleo misalkan. Berarti kan ada gap di sana. Nah, gap itulah yang saya isi. Oh, saya carilah di Google, saya carilah di YouTube, saya carilah di mana ke online kursus yang mau bisa menjelaskan a little bit tentang si Taleo ini. Sehingga nanti pada saya interview, saya bisa menjelaskan. Kita nggak pernah nih, Pak, yang melakukan ini pakai langsung Taleo, tapi saya pernah Workday, tapi saya juga belajar kok Taleo itu seperti apa, kurang lebih sama lah dengan Workday, seperti itu contohnya. Oke, nah kalau saya teman-teman mau switch-nya, itu jauh lebih strategik lagi dalam penulisannya. Oh, mungkin ngambil certification, mungkin yang selama ini saya pegang di apa freelance saya adalah saya megang data analytics gitu ya. Mungkin teman-teman di data analytics itu kalau cuma data analytics saja susah bersaingnya. Saya advise coba ambil sertifikasi juga di cloud karena banyak juga cloud yang gratis gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu, public cloud, public private cloud, apalah gitu namanya, karena zaman sekarang udah demand ke sana gitu. Saya bilang nggak bisa cuma sekedar oke bisa SQL Python Tableau titik, nggak bisa, harus ada nilai lebih yang lalu seperti inilah. Jadi penting banget melakukan research dulu di awal supaya kita tahu gap kita di mana, begitu ya teman-teman ya. Oke, terus di dalam job seeking juga yang ini yang paling penting gitu ya teman-teman, harus bisa nih refine ya CV-nya seperti apa begitu. Karena inilah nanti yang akan dilihat sama si rekruter. Pertama rekruter itu ketika melihat CV gitu ya, mohon maaf yang dilihat tuh job desk-nya apa, kerja di mana sekarang, gitu ya dan segala macam gitu. Nah, ini ada 3 poin penting gitu yang pengen saya share, yang penting banget dan akan banget dilihat sama rekruter. Pertama adalah ya mana gitu loh summary of experiences-nya. Biasanya itu ada di About Me atau mungkin di beberapa belahan negara lain itu pakai profile atau ada juga beberapa pakai summary, bebas mau pakai apa gitu. Tapi yang jelas itu tujuannya sama untuk telling the recruiters atau telling the interviewers tentang diri kita. Nah, konsepnya di dalam sana itu kita bikin satu paragraf singkat saja, terus nanti 150 kata udah cukup, dan coba highlight dari experiences-nya, coba highlight juga dari technical skills-nya, dan unique selling point-nya apa. Ini yang paling penting ya. Kalau teman-teman sifatnya adalah career switch, kasih tahu juga why career switch. Jangan tiba-tiba, oh saya background-nya HR terus pengen jadi data analis. Ya, apa alasannya? Itu juga ditulis di sana. Ya, ibarat kata kita baca buku, ya ada sinopsis, ya kan? Sinopsis itu kan dalam sebuah buku tujuannya untuk menjelaskan seluruh isi buku. Artinya apa? Hanya dengan membaca sinopsis, kita udah bisa tahu isian buku seperti apa. Begitu ya. Nah, jadi konsepnya juga sama. Hanya dengan membaca summary, about me, atau profile, ya orang udah tahu gitu loh isian dari sebuah CV kita. Oke. Nah, terus yang kedua adalah ya ketika kita mau pakai apa, kalau kita mau lihat CV kita, coba ya bikin job desk-nya itu dalam bentuk quantifiable result. Karena ketika kita cuma nulis, oke, saya handle recruitment dan berhasil mencapai target yang diberikan perusahaan, itu nggak bisa dinilai sama sekali. Ya, tapi ketika saya bilang, oh saya handle rekrutmen sehingga saya bisa menyelesaikan 100 rekrutmen gitu ya, mungkin 1 kuartal contohnya saja, atau setahun gitu ya. Ya, itu kan jauh lebih kelihatan ya dan bisa untuk diukur begitu. Sehingga kalau saya bikin kayak gini, si B bikin kayak gitu, si C bikin kayak yang lain lagi, ada angka-angkanya, si rekruter dengan mudah nanti membedakan, oh si Habil, si A, si B gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah relevant skills. I believe lots of the candidates itu punya skills yang banyak, tapi yang perlu ditulis di CV atau resume adalah skills yang relevan saja. Oh, misalkan skills memasak relevan tuh enggak? Kalau enggak usah dimasukin. Oh, kalau teman-teman daftar jadi chef, oke, itu relevan. Tapi daftar sebagai rekrutmen berapa memasak gitu. Oke, jadi ini balik lagi ke research tadi. Jadi ketika teman-teman conduct research-nya lebih baik, gitu, insya Allah teman-teman jauh lebih paham nanti relevan skills-nya seperti apa. Gitu ya. Oke. Terus dalam job seeking gitu ya, ya teman-teman nanti kan ketika udah selesai yang namanya em, apa namanya, kalau sudah selesai ya dari segi sisi
pembuatan CV tadi, tentunya kan ngirim lamaran gitu kan. Nah, ketika sudah ngirim lamaran kan akhirnya dipanggil interview tuh. Nah, biasanya kalau sudah dipanggil interview, itu udah CV-nya tuh udah nggak ada lagi guna. Ya, balik lagi CV itu udah nggak ada lagi guna. Jadi yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri gitu ya, teman-teman. Makanya banyak orang gagal di interview, ya karena ya yang diharapkan apa yang di CV dengan apa yang dijelaskan pada interview itu nggak sama ekspektasinya gitu dengan realitanya itu nggak sama. Makanya banyak yang di sana. Oh, paling paling krusial yang paling bikin kayak males banget recruiter atau HR gitu ngelanjutin proses interview adalah perkenalkan diri aja dia nggak ada semangat sama sekali gitu. Terus si kandidatnya juga membela diri, ya saya emang kayak gini ngomongnya, nggak bisa. Nggak bisa bilang saya emang kayak gini ngomongnya. Ingat ya, kita tuh sedang bersaing dengan orang lain. Kalau seandainya teman-teman, ya saya begini adanya, yaitu ya nggak usah bersaing aja sama sekali gitu ya. Jadi penting. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman ketika dilontarkan pertanyaan sama recruiters, ya banyak yang akan kayak metodenya gitu ya. Nah, S itu adalah situation, T itu adalah task, K itu adalah action, dan R itu adalah result ya. Nah, di situasi itu teman-teman ceritain situasinya apa waktu itu. Misalkan ya, proyeknya waktu itu saya dikasih proyek ya yang sudah terbengkalai selama 1 tahun. Nah, itu kan situasinya. Udah kegambar tuh sama si recruiter. Harusnya saya ambil ini ngerjain proyek ya yang sudah hibahan gitu dari orang sebelumnya. Terus tasnya, ya waktu itu saya ditunjuk sebagai project manager, ya. Oke, udah tahu tuh tugasnya ambil apa gitu. Nah, di action kasih tahu actionsnya apa gitu. Yang akan jauh lebih baik lagi kalau saya di actionnya itu dibikin 1, 2, 3, 4 begitu ya. Dan selanjutnya di R resultnya. Oke, di resultnya sendiri ya dikasih tahu ya hasilnya apa begitu sih. Oke, tapi saya mau titip pesan banget. Ketika teman-teman menggunakan STAR ini, pilihlah ya pilihlah situasi atau pilihlah project yang bisa bikin rekruter tuh kejang-kejang dengerin. Maksudnya apa sih? Maksudnya pilihlah cerita yang benar-benar menegangkan yang bisa bikin kalau rekruter lagi main HP sambil langsung ninggalin HP-nya karena dengerin teman-teman bercerita. Oke, jadi satu nggak hanya sekedar kayak S, T, A, R, titik nggak ada. Ya, banyak elemen-elemen yang perlu banget kita perhatikan. Pertama dari segi ceritanya sudah cukup menantang belum gitu ya. Terus resultnya sudah cukup meng-highlight experience kita apa belum gitu. Karena balik lagi banyak orang berpikiran ketika bercerita tentang STAR itu resultnya harus wow gitu. Enggak ya. Bahkan result yang unfortunately nggak sesuai dengan harapan pun itu untuk kita taruh gitu ya dalam penjelasan kita supaya bisa ngasih tahu si recruiter kalau saya kita juga manusia biasa yang pernah gagal juga dan kita sudah ngambil hikmah dari STAR begitu. Oke, dan yang paling penting di antara semuanya adalah dari segi dinamika berbicara. Jadi, tahu kapan ngomongnya cepat, tahu kapan ngomongnya lambat, tahu kapan harus berhenti, ngomong lagi, gitu ya, dan segala macam. Jadi, nggak cuma sekedar kayak bercerita STAR selesai, enggak. Dan inilah yang bikin orang kayak, saya tuh udah menggunakan interview itu udah pakai STAR method, kenapa kok nggak lolos lagi? Ya, balik lagi gitu ya. Saya lihat tadi yang ada yang saya bilang, balik lagi. Interview itu cocok-cocokan ya kalau ya balik lagi tadi mungkin ada beberapa orang yang suka dengan tipikal pendiam sehingga kalau ngomongnya loyo pasti macam usernya oke gitu ya tapi saya pribadi nggak suka yang kayak gitu karena dia aja nggak ada energi untuk melakukan interview ya boro-boro ntar kerjanya oke. Nah jadi ke sana tentunya agak berat ya kalau kita bahas interview gitu tapi saya cuma mengisi sekilasnya saja. Nah terus selanjutnya gitu ya teman-teman tadi kan selesai bikin CV, terus interview, biasanya recruiter atau user kan coba ngecek gitu ya. Coba cek nih si Anu, kalau interview sih bagus sih Bill, tapi kok ada yang shady ya di bagian ini. Coba deh lu cek gitu, beneran atau enggak.
Nah, biasanya saya akan cek di bagian recommendation yang ada di LinkedIn-nya, atau mungkin saya kalau ada pernah teman yang kerja di perusahaan tersebut, waktu dia bekerja juga saya akan cek juga. Nah, jadi dengan adanya social media proof ini, ya ini akan sangat membantu gitu ya untuk kita yang sebagai job seeker gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang tadi ya jangan cuma sekedar rely on one job portal atau bahkan ke job portal aja gitu. Teman-teman harus lebih proaktif begitu. Proaktif artinya di sini ya udah teman-teman cari seluruh recruiter yang ada. Misalnya di sini ada talent acquisition. Coba cari mereka, coba cari industri yang teman-teman inginkan dan coba untuk discuss lebih lanjut. Begitu. Harapannya apa? Ya supaya teman-teman bisa dapetin ya job apa hidden job tadi gitu. Karena nggak semua lowongan yang diposting gitu ya di job portal. Gitu. Oke, ya jadi nggak ada salahnya kok untuk apa connect dengan para rekruternya. Yang I believe adalah ya nggak ada tuh ya nggak ada tuh yang namanya rekruter nggak aktif di LinkedIn. Setidak-tidaknya semalas-malasnya dia posting di LinkedIn, setidaknya dia website yang pertama kali yang dia buka ketika duduk di meja kerja adalah LinkedIn ya. Jadi ketika teman-teman nge-share, nge-add si apa namanya itu nge-add LinkedIn para talent acquisition terus nggak direspon apa segala macam ya berarti ya dia nggak nggak mau nambah connection atau mungkin dia merasa ini bukan talent yang mereka cari dan tambah lagi juga untuk konteks ya bagi teman-teman saya tuh di LinkedIn udah mencapai connection di atas 30.000. Nah, peraturan LinkedIn itu kalau seandainya kita sudah 30.000 connection itu sudah tidak bisa lagi apa namanya accept connection dari orang lain. Ya, saya kalau mau accept connection dari orang lain, saya harus apa ya namanya ya, remove dulu connection saya saat ini supaya masuk si orang ini, gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau follow tuh boleh. Makanya tadi ada beberapa yang sudah nge-add, gitu. Terima kasih, tapi saya nggak bisa nge apa selalu error gitu karena memang connectionnya maksimum 30.000 connection ya. Kalau followers bisa sampai jutaan sih nggak ada masalah. Gitu. Oke, jadi jangan ntar merasa kayak nama sih Mas Abil nggak accept ini saya gitu ya, bukannya nggak mau, tapi memang koneksinya sudah tepat. Oke, terus yang paling penting di antara selanjutnya adalah ranking ya. Jadi banyak orang kayak kan udah ada di job portal. Kalau melamar di LinkedIn kan udah ada itu progresnya masih oke atau enggak, masih lanjut atau udah di reject. Kan di job street juga ada, kan di mana-mana job portal ini udah ada. Jawabannya adalah seberapa bisa teman-teman menganalisis hasil lamaran tersebut kalau hanya melihatnya di bagian itu saja. Jadi penting kita untuk bikin aja simple tracker. Oh, saya pernah melamar di PT ini, posisi ini, terus progresnya saya di reject, atau progresnya saya dianggurin, nggak pernah dilihat sama sekali, mereka bikin gitu. Dan nanti hasil, ya hasil dari tracker teman-teman itu, teman-teman analisis lagi. Bisa saja ya, goal teman-teman itu terlalu tinggi. Oh, mungkin saya selama ini melamar ke perusahaan gede kali ya. Kalau misalnya saya tuh ke Unilever, P&G, sementara ya profil saya bukan profil Unilever misalnya. Ya udah, klasin. Toh carilah perusahaan-perusahaan yang lain yang lebih mungkin ya yang lebih cocok dengan kitanya. Oh mungkin dari segi apa namanya itu dari segi eh, gradingnya nggak terlalu tinggi banget gitu ya atau tier 2 lah gitu dan segala macamnya dan tentunya harus bisa konsisten itu paling penting karena ketika teman-teman di sini nggak konsisten hasilnya juga nggak konsisten gitu ya dan intinya dari semua job seeking itu adalah harus sabar ibarat kata kita mau mendaki gunung gitu ya itu pasti akan ada kerikil pasti akan ada hujan apalah segala macam gitu ya pasti kita akan sometimes kita terjatuh guling-guling lagi sampai paling bawah terus naik lagi gitu ya. Nah jadi dalam proses job seeking juga sama kok gitu ya jadi kita nggak bisa tuh cuma sekedar kayak saya sudah import udah 100 lamaran kagak ada tuh direspon sama sekali sama HR-nya gitu bisa saja dari 100 lamaran itu teman-teman asal apply. Oh, saya kan udah pengalaman 10 tahun, ya wajar dong kalau saya melamar ke posisi VP. Padahal teman-teman sekarang posisinya masih start. Teman-teman harus realistis. Jangan kayak berpikiran teman saya di Indosat contohnya gitu ya. Udah jadi VP, masa sih saya melamar posisinya MVP?
ya kan? Hal-hal seperti itu teman-teman hindari. Yang paling penting itu adalah kita tahu tentang diri kita dulu. Kalau kita aja nggak tahu tentang diri kita, gimana coba kita mau melamar, ya kan? Kita nggak tahu positioning kita seperti apa. Mungkin kita selama ini terlalu terlena di perusahaan sekarang, nggak terlalu mikirin karir, setidaknya gaji saya tetap ada, oh saya masih digaji sama perusahaan, ya saya masih nyaman, itu perlu diperhatikan juga. Terus mungkin ada pertanyaan gitu ya, eh berapa lama sih gitu ya rekruter akan melihat seseorang itu cukup stabil gitu di perusahaan? Jawabannya adalah 3 tahun. Biasa tuh 1 tahun pertama akan dilihat cara bersosialisasi, beradaptasi. Tahun kedua itu bagaimana cara memastikan apa yang sudah dia tahun pertama bisa lebih baik di tahun kedua. Dan di tahun ketiga adalah bagaimana cara membuat sebuah inisiatif dari hasil hasil kerja dia sebelumnya. Dan yang paling penting, balik lagi, proses job seeking ini untung-untungan, ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya si A lebih pintar sehingga si A yang diambil, tidak. Karena banyak banget kok user saya akhirnya tuh ngambil orang karena gara-gara orang ini punya unique selling point gitu. Contohnya, oh orang ini sopan, oh orang ini sering tersenyum, oh orang ini A, B, C, D, E gitu. Oh orang ini pernah saya cek ini dia sering ambil ya ini ya apa volunteer volunteer gitu ya di ini di apa namanya itu uh, activity di ini ya di CSR gitu ya di kerelawanan apa segala macam gitu kan ya jadi jadilah diri sendiri gitu ya. Tapi jadi diri sendiri ini jangan seperti kayak teman-teman ya udah saya kayak gini apanya apa adanya gitu ya tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah gimana caranya memastikan jadi diri sendiri di sana jadi diri sendiri yang berkualitas begitu ya dan juga jadi diri sendiri yang memastikan ya skill sekarang itu cukup relevan dibutuhkan sama si market dunia kerja. Oke, nah itu ini sedikit musik. Jadi teman-teman yang mau belum ini follow di LinkedIn saya bisa follow Instagram sama di TikTok juga. Mungkin sekian ya apa namanya itu nggak panjang karena emang saya di sini akan lebih pada eh, apa ya sharing ya pada teman-teman yang ingin bertanya. Harapannya nanti bisa bantu juga ngasih perspektif begitu ya. Wah, Saya terima kasih kembalikan ke banyak, Mas. moderator. Nah, Oke, makasih banyak Mas waktunya buat review, sorry, buat penjelasan materinya di awal ini. Oke, next kita bisa langsung lanjut ke sesi selanjutnya ya, yaitu teman-teman bisa raise hand atau bisa kita start dari kolom komen dulu nih untuk beberapa pertanyaan di sini-sini. eh ini ada pertanyaan pertama yaitu dari Mas Hari. Ketika update CV, ada kriteria kemiripan CV dengan job desk kah? Apakah harus mirip dengan copy paste atau keywordnya saja atau seperti apa? Mohon infonya, terima kasih. oke. Tadi yang mana Kak Dari Mas Hari Wicaksono kalau nggak salah. Wicaksana ya? Oke, terkait ATS ketika update CV ada kriteria kemiripan CV dengan job desk kah? Kriteria kemiripan CV, oke. Apakah harus mirip sekali dengan copy paste atau keywords-nya saja atau seperti apa? Jawabannya adalah keyword-nya saja, karena agak agak gimana kalau saya kita nyamain gitu ya isian job desk-nya dengan ini. Jadi saran dari aku tadi ya, lakukan research. Terus setelah research tentunya kan nanti akan kelihatan ya, oh ini sama nih, ini mirip nih, ya kan? Ketika kita udah melihat, oh ini mirip, itu mirip, ya nanti kita tinggal paraphrase saja dimasukin ke job desk yang ada di CV kita. Dan perlu diperhatikan ya, pastikan kata-kata itu yang kita kerjakan, jangan sampai kayak kita apa ya namanya ya, oh ini banyak nih digunakan gitu di job desk gitu ya. Di job description, lowongan-lowongan, terus kita bikin gitu di CV kita. Padahal ya, kita nggak pernah ngerjain itu. Jadi itu sih yang bisa saya jawab. Oke, next. Tapi sebelumnya, sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya, apa udah bisa menjawab? Mungkin ada Mas Hari di sini. Halo, Mas Hari? Oke, mungkin beliaunya lagi sibuk atau gimana. Oke, kita next ke ini ya, pertanyaan selanjutnya yaitu
dari Mas Ahmad Amrullah, yaitu dalam menyelesaikan kandidat, seperti apa urutan priority yang akan dilakukan oleh seorang recruiter. Oke, menarik, menarik. Ya, rekruter tuh bekerja sesuai moodnya. Oke, saya bilang itu dulu di awal ya. Misalkan saya sebagai rekruter, saya punya 3 job portal. Oke, jadi ada LinkedIn, JobStreet, atau saya punya Indeed ya. Terus, yang mana yang akan saya lakukan? Suka-suka saya, itu jawabannya. Ya, bisa saja hari itu saya cuma review profil dari JobStreet, misalkan. Terus saya nggak review lagi LinkedIn sama Indeed. Dan karena memang di Jobstreet itu yang melamar udah 200 orang, saya review baru mereview 50 orang aja, aku udah dapat ya 10 yang bagus. Sehingga aku nggak perlu lagi review yang lain. Dan 10 inilah yang saya fokusin untuk interview selanjutnya. Terus apa kabarnya dengan kandidat-kandidat yang melamar di LinkedIn sama Indeed? Yang nggak saya lihat. Kecuali yang 10 ini tidak yang bagus sama sekali gitu ya, baru saya review lagi. Tapi kalau dari 10 ini, let's say lah yang oke dari saya 7 atau 5, saya lanjutin ke user. Terus yang lainnya kemudian tetap nggak akan saya proses juga anyway. Kecuali masih ada kekhawatiran gitu ya dari 5 ini kayak kayak dari 5 ini kalau seandainya saya in agak kurang deh gitu ya. Udah saya coba cari aja pembanding yang lainnya gitu ya. Tapi kalau seandainya saya sudah sangat yakin, saya nggak perlu lagi gitu loh nyari yang lain. Ya, tapi yang jelas di dalam sebuah job portal itu udah ada rekomendasi dari job portal. Biasanya saya akan gunakan itu dulu supaya saya nggak capek-capek mereview satu-satu. Jadi saya benar-benar kayak memastikan ini benar nggak sih yang direkomendasiin sama si job portal. Dan langkah selanjutnya saya lakukan adalah saya lihat dulu isian job portalnya. Baru saya download CV-nya. Jadi download CV adalah tahap terakhir. Maka di sini teman-teman ketika mau melamar ke sebuah lowongan, pastikan isian job portalnya itu relevan dulu dengan CV. Jangan berpikiran, saya kan udah update CV-nya. Memang job portal masih harus diisi gitu konten-kontennya. Itu adalah pendapat yang keliru gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti ya diubah mindsetnya, isian job portalnya diisi dulu, baru CV. Karena rekruter mau ngotorin-ngotorin atau bahasa kasarnya memenuhin apa namanya itu ini ya, memenuhin si uh, PC-nya gitu atau mungkin laptopnya gitu untuk mendownload seluruh lamaran. Bayangin ya kalau ketika saya di Indosat itu kayak saya posting ya di malam hari, terus saya tinggal tidur, besok saya pagi bangun itu udah sekitar 200 orang melamar. Sampai siang bisa sampai 500 sampai 1000 gitu. Bayang kalau saya harus download gitu loh semuanya. Ngehang loh tuh saya nonton. Ya, jadi itu urutan. Oke, Mas Ahmad Amrullah, apakah sudah bisa menjawab Izin pertanyaan dari Mas, Mas? ya izin Mas. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Eh, Mungkin juga kalau misalnya setelah itu kan dari sisi platformnya ya Mas ya, pensortiran dari platform. Nah, kalau misalnya nih dari yang Mas cek tadi ada 5 gitu. Nah, setelah itu dari 5 itu kalau misal mau difilter lagi itu based on apa ya Mas? Maksudnya apakah dari skillnya atau dari mungkin salarinya atau yang lainnya gitu. Tentunya paling penting pertama salary, karena recruiter adalah orang yang bertanggung jawab dari segi cost and manpower, ya. Yang kedua, ya, dari segi culture. Kalau seandainya saya membandingkan si A, mungkin dari segi energi level mereka sama-sama semangat anaknya. Tapi si A ini semangatnya lebih ke deskriptif. Si B semangatnya lebih ke strategik. Maka saya pilih yang strategik. Bedanya apa? Kalau deskriptif itu dia benar-benar kayak, gimana jelasinnya ya? Dia hanya menjelaskan apa yang ditanya. Terus orang strategik, dia bisa mengelaborasikan dengan yang lain-lain. Maka saya lebih pilih yang strategik. Nanti saya akan bikin gradingnya itu sendiri. Jadi dalam interview itu ada scoring ya. Dan scoring itu tergantung recruiter mau pakai scoring seperti apa. Nah, ketika saya sudah dapat scoring-scoring tersebut, baru saya taruh yang tertinggi dulu sebagai top priority. Oh, dari segi notice period juga, banyak faktor-faktor. Oke, gimana Mas Mas Amrullah? Baik Mas. Terima kasih Mas. Saya rasa cukup dulu Mas. Karena pasti Nah, semangat. itu kalau dijelasin lebih bisa panjang lagi ya soalnya kan. Iya. Betul, betul. Karena ada juga gini sih Mas Amrul ya. Eh, ada kadang itu usernya butuhnya cuma gender tertentu. Saya tipikal orang yang nggak suka yang seperti itu.
Maka saya sometimes juga encourage ya teman-teman yang nggak sesuai dengan request dari user gendernya, saya tetap bilang, tapi ini punya checklist semua yang Bapak pengen loh, gitu loh. Ya, gitu sih. Jadi emang sangat banyak faktor. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas sebelumnya. Oke, Sama-sama. sama-sama Mas. Oke, kita next ke pertanyaan dari Mas Rustam, Mas Dian Mhm. Farurozi, sama Mas Rohman ya. Ini kayaknya mirip-mirip nih mengenai isi dari Mhm. sebuah CV itu sendiri, yaitu untuk last status. Jadi kita kan biasanya ada nih teman-teman kita yang dia idle gitu ya selama berapa bulan, Mhm. atau juga status yang tidak lulus probation, terus juga ada Mhm. juga mencantumkan kegiatan freelance. Apakah itu perlu dicantumkan di Mhm. CV? Kalau memang perlu dicantumkan, penilaiannya seperti apa? Itu, Mas. Baik. Yang perlu diperhatikan, apakah pengalaman tersebut relevan dengan role yang kita cari atau tidak. Kalau relevan, masukin. Tapi kalau terlalu banyak, oh, ya kan kita nggak tahu ya rezeki itu seperti apa. Sometimes kita masuk perusahaan A, nggak lolos probation. Masuk perusahaan B, perusahaannya tutup. Masuk perusahaan C, COVID. Masuk perusahaan D, baru sebentar, ya ada aja gitu masalah gitu ya. Nah kalau kayak gitu saran dari aku, pilih-pilih aja. Tapi kalau seandainya cuma satu doang ya nggak lulus probation, cek lagi relevan atau tidak. Kalau seandainya relevan, masukin aja. Nggak ada yang salah kok, ya kan? Ya mungkin nggak lulus probation kenapa? Oh mungkin karena skills gap tadi. Oh, atau mungkin karena office politik, atau mungkin apa? Nggak apa-apa, gitu loh. Ya, bukan berarti kan nggak lulus probation itu jelek banget gitu ya ini di mata orang. Enggak. Terus apakah freelance perlu dimasukin? Balik lagi relevansi. Kalau saya freelance kita itu relevan, masukin. Tapi kalau freelance konten kreator terus kita sebagai run engineer yang nggak masuk gitu, ya kan? Sense. Oke. Ini juga kayaknya saya ada kaitannya nih di sini nih. Jadi saya pernah tuh mencantumkan pengalaman kerja saya di Deloitte Hmm. yang cuma 6 bulan. Endingnya karena Hmm. sempat saya cantumkan, jadinya kayak ada penilaian kenapa kok cuma 6 bulan, kenapa kok cuma selalu ada pertanyaan itu. Kok cuma 6 bulan doang di sini gitu kan. Jadinya Hmm. kayaknya better ini saya remove tuh. Saya remove akhirnya ini aja langsung langsung enteng aja. Sebelumnya kalau Iya. waktu saya cantumin yang cuma 6 bulan itu jadinya kayak ada pertanyaan itu yang jadinya saya mikirnya apakah mempengaruhi ke nilai saya atau apa gitu kan Mas. Hmm. Itu sebenarnya Hmm. dari sisi apa sih kalau cuma yang pengalaman kerja yang singkat gitu itu yang kayak semacam dianggap kutu lompat kah atau apa? Udah. Oke, gini. Mungkin ya di beberapa orang ya punya pemikiran yang berbeda-beda gitu. Dan ini juga yang akan menjadi reason gitu ya kayak ini sebentar gitu. Tapi tugas saya sebagai recruiter adalah memastikan kenapa sebentar tadi. Kalau reasonnya make sense, saya akan perjuangkan dengan user gitu. Tapi kalau reasonnya nggak make sense, ya buat apa saya perjuangkan gitu. Ya, jadi Mm-mm. balik lagi ya tergantung ya cara kita menulisnya nanti. Saya juga Oke. punya kok Mas Ahmad ya. Jadi kayak eh, saya di Line Parcel 6 bulan, di L'Oreal 5 bulan gitu. Saya tetap cantumin, saya nggak ditanya kenapa, karena saya punya reason yang jelas gitu. Halo Mm-mm. Mas Mas Habil tadi yang Ya, idle belum dijawab. oke. Yang idle kalau cuma tiga bulan buat apa? Kosongin aja. Karena Berarti pakai tiga pakai bulan, status terakhir dari perusahaan terakhir. yes, betul. Kecuali ya, masnya itu apa idolnya setahun. Terus kan jadi bertanya sama orang, udah setahun ngapain aja gitu. Tapi kalau baru 3 bulan, 6 bulan gitu ya konteksnya, ya orang kan masih berpikir, ya saya masih aktif nyari kerja. Ya. Oke, sangat menjawab sekali ini. Makasih banyak Mm-mm. Mas Abil. Oke, Mm-mm. Ya. kita next ke pertanyaan dari Mas Kelvin Russell, yaitu mengenai follow up nih. Ada saran nggak ya kira-kira kalau kita coba follow up beberapa kali, tapi tidak ada reply dari recruiter juga. Tapi saya lihat di LinkedIn, position yang di post masih dibuka dan masih di repost. Jadi gimana tuh Mas? Tips dan triknya biar bisa di mention gitu sama mereka. Pertama,
pastiin dulu ya, ketika kita mau follow up itu kata-katanya sudah sopan apa belum. Saya banyak banget gitu dapetin orang yang follow up lowongan itu kayak, Mas gimana? Udah seminggu nih, kok nggak ada kabar sih dari kalian? Wih, saya diamin aja kan. Gimana sih rekruter nggak ada balas-balas gitu kan. Itu konteksnya gitu. Terus kedua, ya ketika dikasih, kan emang kadang gini loh teman-teman, user itu, ya dia itu ketika menginterview ya beberapa profil, misalkan batch satu ada 3 orang. Biasanya ada user-user itu, ya kalau dari 3 ini ada yang satu oke, ya ngapain interview lebih banyak-banyak gitu. Tapi kebanyakan interviewer atau user itu sukanya interview banyak dulu baru bisa nentuin. Sehingga apa? Oke, dari 3 Bill, kayaknya 2 ini udah oke dah. Tapi saya pengen lihat kandidat lain. Akhirnya saya reject cuma satu dong, yang 2 ini nggak saya reject. Masuk batch 2, dari batch 2 cuma satu deh Bill. Terus saya bilang gimana Pak? Yang batch pertama mau di reject atau enggak? Stop dulu dah Pak, tahan dulu gitu, jangan lu reject dulu. Ya akhirnya apa? Saya nggak bisa ngasih kabar apa-apa kan kepada kandidatnya. Kayak gitu. Niat hati mengabarin belum ada dapat apa namanya itu feedback dari user, tapi ketika dia follow up dan ngomong kasar kayak gitu, saya nggak mau bales gitu ya. Terus annoying tuh hindari banget dah ya. Em, Namanya kita follow up, kita kan ngobrol sama manusia ya, pastiin juga gitu ya, follow up kita itu sudah pada tempatnya atau tidak. Jangan sampai kayak pagi follow up, siang follow up, malam follow up, besok pagi siang malam gitu kan. Boro-boro mau diliatin gitu kan. Nah, terus rumus yang apa namanya itu yang cocok gitu untuk follow up pertama gitu. Yang bisa diperhatikan adalah ketika teman-teman melamar di sebuah LinkedIn, tahu nih siapa yang posting, ya apa namanya itu, tanya aja di LinkedIn langsung, kasih tahu, Mas Abil, saya sudah apply ya untuk posisi ini, saya punya pengalaman A, B, C, D, E yang cukup relevan dengan role tersebut. Saya sudah apply juga di LinkedIn, mohon reviewnya. Kalau seandainya apa namanya itu mungkin mudah Mas Abil mereview profil saya lampirkan lagi CV saya. Sesimpel itu. Terus dibalas nih sama si Habil, 3 hari lagi follow up. Follow upnya dengan cara apa? Jangan tanya, Mas Habil gimana sih visa kemarin? Jangan kayak gitu, tapi coba tambahin yang lain. Mas Habil, saya tahu Mas Habil sedang sibuk, tapi untuk apa namanya itu, untuk meyakinkan Mas Habil, saya punya pengalaman di sini-sini. Kalau ada portfolio, ini portfolio saya. Oh, nggak di follow up lagi. Wih, gimana sih si Habil ini nggak balas-balas sih kan? Nah, 1, 3, selanjutnya adalah 7. Ya, 7 hari setelah itu nggak dibalas lagi, tanya lagi. Misalkan tadi konteksnya, oh Mas Abdul saya lihat di sini di repost lagi ya lowongannya gitu ya. Kira-kira saya masih ada nggak ya kesempatan di sana gitu. Nggak apa-apa, kasih tahu gitu. Intinya itu jangan kayak follow up nanya gimana, mana, mana kabarnya. Instead of nanya mana kabarnya, apa hasilnya, apa segala macam, lebih baik untuk kita nambahin. Ya kita nambahin skill saya punya di sini, skill saya punya itu, gitu ya. Ya supaya rekruternya jadi lebih tahu aja. Setidaknya kan yang pengen kita dapat kayak jawaban kan, saya dilanjutin atau tidak gitu. Untuk dapat jawaban tersebut ya nggak apa-apa, kita keep gitu loh communication. Jadi 1 hari ya, uh, 3, terus 7, kalau nggak dibalas lagi, tambah lagi 7, udah. Kalau udah 14 hari dia nggak balas-balas, gitu ya, udah lupakan. Kalau konteksnya interview juga sama kok, gitu ya. Jadi ya berpandai-pandai nanti dalam komunikasi gitu sih, teman-teman. Ya, Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya dari Mas Kevin Russell. mhm. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Mira. Assalamualaikum, udah Habil. Untuk yang switch Kalau karir, bagaimana membuat mhm, CV yang bisa tembus untuk posisi baru yang dituju? Sedangkan mhm, experience-nya dia belum ada sama sekali experience di pekerjaan switch karir tersebut. Maksudnya dia mhm, belum ada pengalaman real life-nya langsung gitu, Mas. Tapi dia sudah mempunyai sertifikasi di bidang tersebut, mhm, di bidang yang baru itu. mhm, Apakah recruiter akan mempertimbangkan dari segi sertifikasi di bidang baru tersebut mhm. atau enggak? Gitu, Mas. Jawabannya enggak. Kalau cuma jualan sertifikasi, semua orang bisa ngambil. Saya bilang itu aja ya.
Terus apa dong yang bisa dijual ya? Yang bisa dijual adalah relevan experience. Balik lagi ya, relevan experience bukan berarti pengalaman kerja langsung. Pengalaman project itu juga bisa kok dijual. Ya, misalkan ya teman-teman belajar nih, ya iya sesimpel belajar yang gratisan. Belajar di YouTube mungkin ada salah satu content creator yang bikin end-to-end proses gitu ya. Mungkin belajar tentang software engineering, gimana ngoding yang baik dan benar gitu ya. Dibikin tuh. Tapi kitanya bukan background software engineering, mungkin sebelumnya bahkan lebih parah gitu, role sebagai sales atau sebagai legal. Tapi pengen sebagai seorang software engineer. Nah, gimana caranya? Hmm, Caranya adalah kita kasih tahu, wah saya pernah ngerjain project ini, ya saya sudah berhasil bikin aplikasi ini, gitu. Karena balik lagi rekruter yang pengen rekruter lihat itu adalah relevansi dari apa ya, apa yang sudah pernah si orang ini kerjakan dengan apa yang akan dia kerjakan. Misalkan saya nyari seorang software engineer yang bisa pakai programming language Golang gitu, Go language. Wah, ternyata anak ini meskipun jurusannya legal, tapi dia pernah nih ngerjain project. Dan kebetulan projectnya menggunakan Golang. Tentunya saya sebagai recruiter ngeliat, oke, bisa nih. Karena dia pernah ngerjain project itu. Tapi kalau seandainya saya melihat profil, nggak ada relevan, bahkan di CV-nya cuma ada pengalaman, pengalaman kerja, dan seluruh pengalaman kerjanya sebagai seorang legal. Tapi di bawah ada informasi, kalau dia pernah mungkin bootcamp, mungkin terus ditaruh sertifikasinya. Mohon maaf, saya nggak bakalan lanjutin CV yang seperti itu. Nggak ada relevansi skills-nya, nggak ada relevansi apa namanya itu pengalamannya. Begitu sih. Hmm, Dan Oke, project Mas. experience juga, aku mau nambahin juga ya, project experience itu nggak melulu kita dikasih project ya sama perusahaan, nggak dikasih project sama bootcampnya bukan, tapi kita juga bisa kok nyari gitu ya project-project di luaran sana ya, artinya tuh ya meskipun datanya dummy, setidaknya kita melakukan activity yang memang dibutuhkan sama role tersebut. Begitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas. Ya, saya izin menambahkan juga ya Mas ya, berdasarkan real life experience saya kan juga termasuk yang switch karir tuh di tahun 2018. Jadi dengan Mhm, pengalaman waktu itu 7 tahun, terus saya di tahun 2018 di Telco kan waktu itu, terus saya switch mhm, karir ke dunia murni data analytics gitu kan, terutama di data visualisasi. Di mhm, saat itu pengalaman saya jujur nggak ada sama sekali, total kosong. Jadi saya waktu itu banyak ngedengerin dari YouTube sama sempat beberapa kali ambil sertifikasi yang bukan dari bootcamp ya, tapi dari mhm, prinsipal kayak dari Microsoft, terus juga dan Tableau juga waktu itu. Nah, mhm, saya juga udah punya apa ya semacam backup plan kalau semuanya ditanya kok nggak ada relevansinya dari dunia IT ke sini gitu, dunia data visualisasi. Nah, di situ saya caranya saya bikin portofolio saya sendiri. Jadi saya bikin project saya sendiri berdasarkan dummy data. Nah, dari dummy data tersebut tadi saya masukin ke ini saya portofolio saya di resume saya gitu kan. Mulai dari looks-nya dia seperti apa, UI UX-nya itu dan lain-lain, terus penjelasannya di description-nya itu. Jadi seenggaknya waktu itu saya bisa ada nilai lebih bahwa saya meskipun saya nggak pernah ada pengalaman langsung di dunia kerja, saya udah pernah handling di eh, dunia tersebut dari beberapa waktu sebelumnya seperti itu gitu ke teman-teman. mhm, Jadi jangan cuma mengandalkan sertifikasi aja. Sertifikasi penting. Menurut saya sih pribadi itu sertifikasi penting karena itu merupakan proof kita bahwa kita itu eh, di acknowledge gitu kan sama prinsipal. Cuma kalau seumpamanya benar kata Mas Habil tadi nggak ada relevansinya juga memang agak berat gitu. Jadi mungkin teman-teman ada baiknya kalau memang belum ada secara real world-nya teman-teman bisa bikin dari dummy data dulu bukan. Seperti itu Mas Habil mhm, dan juga mhm. teman-teman. Berarti ya. Next kita ke pertanyaannya Mas Ari Erginta Ginting. Saya merupakan seorang fresh graduate yang sedang membuat resume yang baik. Apakah pengalaman magang yang bisa dimasukkan ke dalam work experience atau enggak Mhm. gitu Mas? Jawabannya masukin. Kalau teman-teman fresh graduate, nggak ada harapan apapun dari recruiter terhadap teman-teman. Harapan recruiter cuma satu sih, seberapa bisa teman-teman beradaptasi dengan lingkungan kerja. Angka tertinggi bagi seorang fresh graduate adalah pengalaman magang. Yang kedua baru pengalaman organisasi.
gitu ya. Karena di pengalaman magang, teman-teman itu akan berkontribusi, akan berada di kondisi di mana umur beda-beda. Bahkan ada yang kayak kita baru lulus, terus orang yang akan bekerja dengan kita hampir seumuran dengan orang tua kita, ya kan? Nah, jadi di sana kan dilatih tuh cara beradaptasi. Tentunya saya sebagai rekruter akan melihat kalau anak ini udah bisa nih beradaptasi gitu, meskipun ya magang cuma 3 bulan gitu ya, karena ya memang proses magang seperti itu. Tapi yang jelas pengalaman magang itu jauh lebih tinggi ya nilai adaptasinya dibandingkan di organisasi. Kalau organisasi, semua orangnya hampir sama gitu. Oh, mungkin dari segi umur berapa sih bedanya 5 tahun gitu, paling banter, oh 7 tahun gitu. Dan tambah lagi mereka punya satu mindset yaitu education sih ya kan, saya harus selesaiin mata kuliah saya harus ini, saya harus lulus gitu. Dan mereka bikin organisasi itu kan sometimes ya karena ada kewajibannya dari kampusnya, ya lu harus ada organisasi, kalau enggak lu nggak bisa lulus gitu kan, nggak bisa wisuda gitu kan. Jadi opsinya apakah ada pengalaman magang dan magang itu wajib dimasukkan, bisa dimasukkan ke pengalaman kerja, jawabannya bisa. Tapi nanti cara penulisannya itu harus diperhatikan juga gitu, terutama dalam nge-highlight si quantifiable result-nya. Begitu, Mas Ari. Oke, semoga bisa menjawab ya. Mas, untuk next question bisa ini dari audiens kita, ada yang namanya Mas Goni. Mas Goni, bisa langsung sampaikan pertanyaannya? Halo, Halo. Terima kasih, Mas. Halo, yuk, oke. dengar ya suara saya? Dengar Mas, monggo, silakan. Aman-aman. Ya, Mas, ini mau coba sedikit sharing aja, Mas. Jadi Mhm. untuk di mid management, mid level karir kayak misalkan yang udah berkarir 10 tahun atau 15 tahun gitu. Kadang-kadang kita Mhm. menemukan kejenuhan gitu. Dan Mhm. kalau kita berkarir di dunia teknikal itu apa ya? Kita makin ke sana tuh mungkin cara penyerapan knowledge kita tuh mungkin jauh lebih kalah daripada yang anak-anak yang lebih muda. Karena yang lebih muda kan biasanya lebih fresh. Nah, pertanyaan saya gini, Mas. Kalau untuk yang sudah senior di bidang engineering gitu, untuk pengen switch karir, biasanya kan kalau makin kita berumur, kita makin banyak linknya gitu ya, makin dewasa, dan pengen mencari posisi yang di bidang misalkan leadership gitu. Tapi leadershipnya mungkin untuk mengasah kita ke sales atau ke misalkan ke operation. Nah, tapi di level-level yang sudah middle up ke atas, itu apakah mungkin, Mas? Kalaupun mungkin, ada nggak ya kayak strateginya untuk shift career, tapi yang udah sedikit senior gitu, Mas? Terima kasih. Oke, mantap Mas Tony ya. Gini, ah, level senior itu dibagi dua. Ya, pertama ada generalis, yang kedua ada spesialis. Generalis ya udah mereka lebih mengandalkan nanti di leadership, spesialis lebih kepada expertise. Kalau teman-teman mau di spesialis gitu ya, ya udah teman-teman benar-benar kayak harus ready tuh dengan sertifikasi-sertifikasi, harus ready dengan seluruh pengalaman yang ada sehingga kayak nanti kalau orang datang kepada kita, ya masalahnya langsung terselesaikan. Ibarat kata kita lagi bermasalah gitu ya di mata sebelah kanan misalkan, ya kan? Tentu kita akan masuk ke dokter spesialis mata kan. Kalau bisa ada dokter spesialis mata sebelah kanan aja, misalkan. Tapi ketika kita masuk ke generalis, itu lebih difokusin ke leadership. Semua hal yang berhubungan dengan teknikal itu sudah tidak akan dipertanyakan lagi. Ya, terus gimana caranya? Tentunya kita harus highlight di leadership kita. Jadi dalam proses pembuatan JD, job descriptions, nanti lebih banyak fokus kepada leadershipnya. Ya, how to ensure our subordinates itu, gitu ya, bisa berkembang juga dengan kita. Karena suksesnya seorang leader bisa terlihat dari suksesnya bawahannya. Oh, gimana cara kalau saya tuh nggak pernah ngelit orang? Gampang. Pernah ada project nggak? I believe ya. I don't know. Tapi I believe di perusahaan-perusahaan yang memang relevan, yang memang fokus kepada apa company, kepada employees-nya gitu ya. Mereka pasti akan encourage untuk cross function project, dan I believe kalau seandainya kita ada kerja, ya pasti adalah 1 atau 2 kali kita pernah nge-lead project.
Nah, dalam lead project itu kita highlight gitu, apa sih yang menjadi apa sih leadership skill yang pengen kita highlight di sana? Apakah kita pengen highlight kepada wibawa kita atau lebih kepada caring kita atau apa? Kita yang nentuin. Nah, makanya di sini tulisan yang kita gunakan dalam job description benar-benar harus diperhatikan. Dan saya banyak banget dapat komen dari para users gitu ketika saya share beberapa profil, enggak deh, soalnya dia nggak pernah ngelitip kayak gitu ya. Jadi ini memang dilema kepada teman-teman yang udah pengalaman 10 tahun, 15 tahun, tapi selama ini individual contributor, terus melamar ke posisi yang ada yang harus ngelitip. Nah, tapi my advice, my humble advice adalah coba highlight dari segi experience-nya. Kalau segi experience-nya ada, kata-kata yang ngelit itu boleh, tapi kalau enggak di bagian project experience. Begitu. Terima kasih Mas sarannya. Sama-sama, Mas. Dari sisi education Mas, misalkan kita Iya. orang technical pengen ada nggak Mas, misalkan kita harus ambil MBA kah atau Mhm. misalkan PMP atau sertifikasi yang mendukung kayak Scrum Master, ada nggak Mas itu saran-sarannya? Ada. Kalau leadership, my advice ke MBA, kalau bisa dari institusi yang sudah terkenal. Karena itu akan lebih jauh nilai jualnya. Biasanya sih para saya atasan kitanya lagi gitu kan ya. Wes, satu kampus nih sama gue gitu ya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau Hmm. untuk yang tadi di MT apa segala macam itu kan lebih ke spesialis, bukan ke Hmm. leadershipnya. Begitu. Oke, makasih Mas advice-nya. Sama-sama. Oke, kita next ke wah Mas Kelvin ini kayaknya semangat lagi nih nanya nih. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi Mas dari Mas Kelvin. Mhm. Apa Mhm. pandangan dari seorang calon recruiter terhadap calon employee yang mempunyai education sampai postgraduate, tapi secara pengalaman belum ada sama sekali bekerja di industri, terutama di Mhm. bidang engineering, Mas? Oke. Saya nggak pernah bosan bilang recruiter tuh melihat relevansi profil. Ya, kalau teman-teman mungkin selama ini tuh senang banget belajar gitu ya, sehingga kayak, tapi senang belajar, setelah belajar tuh pengen kerja gitu. Kan dilema ya, misalkan di bagian engineering belajar mulu gitu. Terus, tapi akhirnya kayak, aduh saya nggak ada nih pengalaman di industri, tapi saya pengen gitu masuk ke industri. Terus gimana caranya? Caranya simpel gitu ya. Eh, Teman-teman highlight project karena untuk teman-teman yang career switcher, teman-teman yang baru lulus, teman-teman yang apalah segala macam nggak ada relevansinya, yang bisa teman-teman jual satu-satunya adalah project experience tadi. Ya, saya tell a story di mana waktu saya di SMA, ya di SMA itu, ya saya alhamdulillah, tapi sebelumnya ya saya share dulu background saya kimia, tapi seluruh pengalaman saya di HR, ya. Jadi kimia itu sejak saya SMA, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk mewakili apa daerah saya lah ya, saya untuk lomba-lomba Olimpiade dan itu hasilnya cukup cukup menyenangkan hati gitu, sering menang juga. Dan pernah suatu cerita itu saya di tingkat provinsi Sumatera Barat itu saya satu kamar nih dengan orang ini dan sekarang sampai sekarang itu kita masih sangat akrab dan dia sekarang di salah satu BUMN ternama lah di Indonesia dan dia memang sampai S3 loh belajar yang literally sampai S3 dan nggak pernah bekerja sebelumnya sama sekali dan alhamdulillah karena aku nggak tahu ya apa yang terjadi tapi yang jelas sih kalau saya lihat dari profil LinkedIn-nya dia juga cukup banyak highlight project dia gitu ya apalagi ketika dia berhasil apa hasil penelitiannya karena dia ngambil ini juga yang berhubungan dengan kimia gitu. Dia akhirnya tuh ngambil kayak uh, project dan dia juga apa proyek-proyek dosen apa segala macam dia publish dan ternyata diregister gitu ya di apa ya jurnal-jurnal internasional yang bergengsi. Tentunya itu nilai jualnya kan jauh lebih gitu ya. Jadi coba pilih lagi dari pengalaman project kita, even though project tersebut, let's say datanya nggak sesuatu hal yang relevan atau bukan sesuatu hal yang real gitu ya, tapi itu bisa nunjukin relevansi kerjaan kita. Maka dari saran dari saya bikin project itu. Mungkin bisa dikemas dari bentuk portfolio yang seperti Mas Ahmad tadi, Zulika tadi gitu ya, atau mau bikin dalam bentuk narasi, explanation di CV juga boleh. Begitu sih, Mas Kevin. Oke, semoga menjawab ya Mas Kelvin ya.
Nih, Mas, kalau saya mungkin ada satu pertanyaan ya. Let's say ada case di mana ada hundreds of CVs ya. Uh, Mhm. how to improve or sorry, how to stand out our CVs comparing into Mhm. another applicants. Oke, pertama CV kita harus bisa dibaca dulu sama sistem. Nah, ya. Ya, ini Itu yang bisa gimana tuh? disebut ATS dengan berarti ya, Mas? ya ATS. Jadi maka ada apa CV itu ATS friendly. Tujuannya apa sih ATS friendly? Ya ramah gitu terhadap si ATS. Ibaratnya kalau ATS ini mau screening kita mudah gitu. Ya, nah eh, itu dulu yang pertama. Yang kedua, supaya stand out, kita harus bisa memenuhi at least 80% dari skills yang dibutuhkan di lowongan tersebut. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya harus bilang ini, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, gitu ya. Perusahaan-perusahaan tempat kita melamar, itu tentunya butuh orang yang culture-nya sama dengan perusahaannya yang lain. Gitu. Maksudnya apa? Misalkan ketika saya di L'Oreal, ya, kita itu butuh orang yang dari multinational company juga, karena culture-nya sudah terbentuk di sana. Artinya, adaptasinya jauh lebih cepat dibandingkan orang dari perusahaan-perusahaan lokal. Ya mungkin sih agak stereotip banget gitu ya, tapi kayak itulah kenyataannya gitu. Karena pernah beberapa case ya kasih kesempatan orang yang mungkin bukan dari multinasional juga, terus masuk gitu ya ke L'Oreal, kaget gitu. Karena di L'Oreal tuh kayak semuanya serba cepat. Bahkan kita udah lari pun masih dianggap masih jalan gitu. Apalagi orang dari lokal company. Bahkan orang lokal company ini bilang kayak, iya saya sudah ngerjain ini, ngerjain itu, masih dibilang lambat gitu. Iya, pace lambat banget gitu. Mungkin dia merasa kayak itu udah cepet banget tahu gitu di perusahaan saya, tapi di luar enggak gitu. Ya jadi inilah case yang seperti ini kayak recruiter tuh nggak mau invest waktu untuk memproses orang yang udah pasti nggak bakal cocok culture-nya. Jadi gitu sih yang perlu diperhatikan juga ya. Misalnya kita mau pede kayak melamar ke perusahaan-perusahaan gede, ya kita lihat dulu perusahaan kita yang sekarang sudah cukup mumpuni atau tidak untuk bersaing dengan orang-orang dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Lebih ke sana sih, Mas Ulrika. Hmm. Apakah ada possibilities, Mas, seorang recruiter itu nge-skip secara, let's say dia itu ada hundreds gitu ya, ada 500 gitu ya, tapi di 100 yang pertama itu dia udah kira-kira, ini aja dulu deh gitu. Terus yang ke 400 Mhm. ini jadinya ke-skip. Atau si Iya, 400 ini harus ngirim lagi lamaran atau gimana gitu, Mas. Di batch jangan 2 100, gitu. jangan 100 Mas Zulfikar. Saya aja sampai 10, kalau 10 tuh udah oke, saya nggak mau lihat lagi yang lain. Emang kejamnya, emang kan gitu, bayangin ya. Saya misalkan pegang 15 gitu loh vacancy sehari. Hmm. Hmm. Ya kali saya pantengin satu-satu sampai 500 kali berapa biji itu, ya kan? Ya saya akan Ya, ya. mencari cara kerja yang bikin saya nyaman. Kalau 10-nya udah bagus, ya ngapain saya lihat yang lainnya kan kayak gitu. Makanya di sini keyword itu penting banget ketika kita naruh di isian job portal, baik itu di LinkedIn, di Jobstreet, atau di job portal manapun. Gitu. Hmm, I see. Endingnya ketika di batch pertama di 10 orang itu nggak ada yang cocok, apakah di reopen lagi? Apakah kita boleh mensubmit lagi ke situ atau Biasanya saya gimana tuh? biasanya saya nggak refund lagi, tapi saya lihat lagi, ada yang cocoknya My User, saya cek lagi dah dari yang ini. Ternyata ada yang lebih bagus ternyata di halaman paling terakhir gitu ya. Ya itu balik Hmm. lagi rezeki-rezeki. Hmm. Iya, oke, oke. Oke, Eh, Mas Zul, makasih Mas banyak, Zul, Mas. Ya. boleh izin satu pertanyaan nggak? Ini admin numpang nih, Oh, Mas. boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Aman, aman, Mas. Jadi sebenarnya pertanyaannya titipan sih dari temen sih. Aku mungkin kasih sedikit perspektif dulu ya, Mas Sabil ya. Boleh, boleh. Jadi ada beberapa teman-teman kan yang bekerja di overseas ya, di luar negeri ya. Itu udah lama di Mhm, luar negeri, terus mungkin secara usia kan udah di atas 40 gitu ya. Terus mungkin mhm, karena suatu kondisi kan, kalau di luar negeri kan banyak kondisi yang kayak misalnya geopolitik dan status keamanan lain-lain tuh mengakibatkan mereka mhm, nggak bisa lanjut lagi lah. Terus mau pulang ke mhm, Indonesia nih ceritanya. Dan secara karir mereka itu lebih ke spesialis lah ya, terutama engineering lah. Nah itu mhm, ada tips and trik nggak ya Mas ya? Maksudnya udah di atas 40 terus apa mhm, engineering terus mau pulang ke Indonesia gitu. Karena kadang-kadang recruiter bilangnya
wah ini rate udah ketinggian udah nggak bisa ya nggak masalah kan. Masalah rate kan bisa di ini ya. Cuman pertanyaannya ada tips and trick nggak dari sisi HR tuh gimana kalau misalnya masih 40 dari luar negeri terus mau balik lagi ke Indonesia itu gimana tuh Mas ya kira-kira. Iya, thank you Mas. Ya, siapapun bertanya gitu ya, saya mau jelasin dulu. Pertama ya, kekhawatiran seorang rekruter ketika proses orang dari luar negeri adalah salary, udah gitu. Dan kebanyakan yang saya temui, kebanyakan, bukan berarti sama ya, kebanyakan yang saya temui, egonya masih tinggi. Jadi banyak teman-teman yang dari luar negeri ini, ya masih pakai rate yang lama ya, nggak bisa Pak. Ya kan? Nah, jadi Iya kita iya. pun juga harus research dulu sih. Oke, misalkan kita sih nggak masalah turun gitu, tapi kita research dulu. Kalau posisi project manager, IT project manager, atau engineering, misal telco apa run engineer, misalkan sesimpel itu ya. Terus kita harus research dulu. Oh, yang dibutuhkan pengalaman 5 tahun atau 6 tahun, tapi kita udah 40 tahun gitu ya. Kita harus humble juga untuk perusahaan apa untuk perusahaan segede misalnya di Indosat gitu. Terus posisi ini berapa sih gajinya? Kita harus riset dulu, jangan sampai kayak dulu saya waktu di Excel sebelum saya ke luar negeri, gaji saya 35 juta ya, saya mau ketika saya di Indonesia sih dari 35 juta lagi nggak bisa kayak gitu terus. Jadi harus aware dulu, kita harus tahu kelemahan kita dulu. Oke, I'm aware saya nggak bekerja saat ini, egonya harus dilepasin dulu. Bahasa kasar tuh ibarat kata kita mau menerima ilmu gitu ya, kosongin dulu gelasnya supaya udah isi gitu sih. Oke oke. Memang eh, lebih ke rate-nya aja Mas ya. Tapi kalau misalnya dari sisi HR kan Betul. kebanyakan juga bilang apa kayaknya lebih preferable kan yang di bawah 30, terutama yang engineering nih. Itu Enggak. ada bener nggak tuh Gini, ya? gini. Hmm, hmm, Itu mindset perusahaan lokal, titik. hmm, hmm, hmm. Ya. Perusahaan lokal memang usia, ras, aku bilang aja ya, ras penting banget bagi mereka. Kalau nggak sama rasnya, mohon maaf, tidak masuk. Ya, mohon maaf, ada juga beberapa orang Hmm. yang lebih ke gini, lebih ekstrim lagi. Ah, yang jenggotan nggak suka. Gitu ya. Jadi, Iya iya. bukan masalah usia, itu masalah dari culture Hmm, perusahaan itu. hmm, Gitu sih. hmm. Itu saya setuju sih. Yang masalah ras-ras itu sometimes memang terjadi di dunia nyata sih. Betul, betul. Oke oke. Eh, Oke, next. Ini ada pertanyaan dari Mas Jarot. Oh, ini pertanyaan ditujukan ke saya nih. Out of topic, Certified AWS Solution, arsitek di luar negeri khususnya di Saudi, apa high demand? AWS itu kemarin, jujur aja, secara demand itu lumayan tinggi, apalagi kan Google itu kan kemarin buka kantor di sini ya, di Riyadh. Itu produk utamanya mereka yang mereka jual itu cloud service ya. Jadi mungkin ada hubungannya juga sama AWS juga. Nanti biasanya ya kalau yang saya tahu, kalau Google, AWS dan lain-lain itu kalau sesama perusahaan besar itu suka banget saling bajak membajak. Jadi itu yang banyak terjadi di sini. Termasuk kalau di bidang saya di perbankan itu udah hal yang lumrah, saling bajak membajak pegawainya. Sering sih Kak, saya sendiri pun juga ada beberapa DM dari perbankan yang lain yang ada di sini juga di di Doxet. Jadi kalau menurut saya AWS ini bukan cuma di Saudi aja sih ya, karena Pak Renaud Utomo juga udah sering sering beberapa kali share di grup bahwasanya di Inggris pun di UK pun itu juga high demand gitu. Jadi ambil aja selama itu dari prinsipal dan juga berkaitan atau relevan dengan pekerjaan yang mas-mas atau mbak-mbak pengen gitu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya Mas Jarot. Apa bisa menjawab pertanyaannya Mas Jarot? Oke. Next, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi dari Tadi ada yang resen, Mas. Tadi yang ada resen, Mas siapa? siapa tuh? Abdul. Iya, Mas Abdul. Oke, monggo Mas Abdul Latif. Ya, Mas izin bertanya. Terima kasih Mm-mm. sebelumnya buat kesempatannya, Mas. Suaraku jelas nggak ya? Aman-aman. Oke. Gini, Mas, mungkin masih relate ya sama pertanyaan yang tadi tentang switching career gitu ya. Dengan Mm-mm. apa? Sekarang ini pengalaman aku di telekomunikasi gitu cukup lama juga. Ada keinginan buat Mm-mm. switching career, cukup aktif Mm-mm. juga gitu ya, maksudnya untuk pelatihan dan lain-lain, membuat Ya. portofolio dan segala macam. Eh, Sering kepentok itu ketika apa ya, dengan HRD itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, Mas, kayak yang Mm-mm. pertama.
kenapa gitu, kenapa setelah udah berapa tahun gitu di dunia telekomunikasi, kenapa harus ngelepas itu gitu ya, apa posisi itu gitu, padahal mungkin dengan rate yang Hmm. tinggi dan lain-lain kayak gitu. Terus Mhm. kayak pertanyaan-pertanyaan tentang apa namanya, apakah nanti bisa gitu ya, maksudnya mungkin berkaitan sama yang tadi Mas bilang gitu, relevansi gitu ya, Mhm. relevansi dengan yang walaupun memang secara apa pendidikan dan segala macam yang udah diikutin segala macam mungkin relate gitu ya, cocok sama job deskripsinya, tapi Mhm. karena belum ada pengalaman langsung gitu. Apa mungkin itu yang jadi apa ya? Jadi maksud aku point of view dari HRD itu biasanya apa sih Mas gitu? Selain relevansi, mungkin ada lagi nggak ya? Mungkin yang lain gitu. Lagi Mhm. paling Mas. Oke. Karena saya pernah megang banyak ya teman-teman yang career switch ini, pattern yang saya lihat itu adalah mereka yang bisa career switch adalah mereka yang masuk ke industri yang sama. Begitu Mas Abdul. Misalkan saya di HR, di consumer goods, terus saya mau melamar nih, let's say sebagai data analyst di consumer goods juga. Let's say Mondelez. Saya sekarang di Himalaya gitu. Biasanya orang-orang yang satu bisnis yang sama itu akan jauh lebih tinggi ya opportunity-nya dipanggil HR dibandingkan mereka yang tidak. Jadi selain memang menjaga relevansi tadi, industrinya juga harus sama. Supaya apa? Supaya nilai jual kita tuh nggak turun-turun banget gitu loh ketika career switch. Terus kalau ada pertanyaan kenapa baru terpikiran sekarang ya namanya juga manusia Mbak, Mas gitu ya. Kadang kan saya baru ngehnya sekarang gitu. Ya, simpel itu aja jawabnya. Itu jangan serius sama juga jawabnya ya. Ya saya baru pengen career switch aja sekarang itu gimana gitu kan. Tapi yang banyak banget kesalahan yang dilakukan sama coach saya adalah kayak, iya saya dengar kalau data analis itu gajinya lebih tinggi, bisa ini, bisa itu. Aduh, itu udah salah-salah banget ya. Jadi jangan pernah touch financials ketika teman-teman berada sesi interview gitu sih. Baik, terima kasih Mas Abil ya. Sama-sama. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman yang lain? Ini kayaknya menarik nih. Kita, Mbak, kalau sebelumnya punya sesi bedah CV juga tuh. Gimana Mas Admin? Halo Mas? Ini teman-teman kayaknya tertarik juga banget nih kayaknya nih kalau mengenai apa how to build a CV-nya karena biar bisa stand out juga terkait dengan relevansinya mengenai experience dan lain-lain. Kalau semuanya kita ada sharing mengenai bedah CV juga kayaknya bakalan bagus juga sih Mas. Mungkin Oh Mas iya. Habil juga kalau berkenan bisa ini melihat dari sisi perspektif seorang profesional HR dengan achievement yang begitu banyak tadi di LinkedIn. Gimana Boleh, Mas Admin? Mas Habil juga. Wah, boleh. Kalau teman sekarang ada CV ready, mau minta di review gitu boleh juga. gimana, Mas? Teman-teman atau siapa gitu yang mau coba sharing CV-nya? Mau coba sekalian di bedah? Atau kita ini kali ya, karena waktunya juga udah 11 jam, di sini udah jam 11.36 ya. Mungkin kalau di Indo udah jam setengah 4 nih. Kira-kira cukup nggak Mas waktunya kalau setengah jam doang gitu? Cukup. Cukup Pilih ya? 2 atau 3 boleh. Buset, dua, tiga. Nih ada pasnya ada 3 orang nih. Plus 3, oke. Sip. Oke, mungkin yang pertama dengan Mas Kelvin Russell ini kan. Kalau mungkin ada CV-nya, mungkin bisa di-share di sini. Bisa di-sharing screen mungkin. Halo, Mas Russell. Izin bicara, Mas. Halo. Iya, Ini mau di sharing atau mau dikirim file juga bisa nih. Kalau Share mau screen send aja. file, or share saya, screen boleh, saya, boleh. Hmm. Oke. Bentar ya, Mas ya. Tadi.
Sudah kelihatan belum, Mas? Masih belum. Belum tuh, Mas. Bisa di-share screen kan? Belum ya, Mas? Belum, belum. Oh, bentar ya. Boleh yang lain dulu nggak apa, Mas? Nanti coba saya ini dulu. Oke, mungkin ini dulu kali ya. CV mengenai yang switch karir nih. Kalau nggak salah Mbak Mira nih, Mbak Mira D ini. Boleh Mbak Mira di share screen? Halo, Mbak Mira. Mas Ahmad, boleh saya izin untuk share screen juga nanti? Boleh, boleh. Ha. Ini Mas siapa ya? Mas Eri. Abdul Latif. Oh, Mas Abdul Latif. Oke. Mm-mm. Kita batasin Oke, maksimal mungkin 3 ya. boleh, boleh. Ya, Tadi Mbak Eh, Mira mau share screen atau gimana? Mbak Mira, kalau ini apa kalau masih berhalangan bisa saya skip ke yang lain. Oh, ini sudah di share screen Oke. sama Mbak Mira. Ini berikut Mas Abil, CV dari Mbak Ah, Mira. Kebetulan Mbak Mira ini salah satu yang switch karir nih. siap, siap. Namira, halo. Namira bisa open mic biar Iya, kita lebih enak. halo. Oke, sip. Halo. Nah, bisa scroll ke bawah, paling bawah, scroll ke bawah. Hmm. Saya belum bergerak ini sini. Ini udah yang paling bawah, Namira. Oke, tunggu. Di scroll aja ke bawah. Halo, Mbak Mira. Di scroll ke bawah bisa kan? Oke. Eh, Halo. Ya, sepertinya masih berhalangan ini. Gini aja, biar waktunya juga hemat gitu ya. Nanti kalau saya ada Mm-mm. waktu, boleh kita itu. Tapi aku mau sharing my template yang sharing saya share kepada teman-teman. Nanti aku share juga ke Mas Gilang ya, biar nanti sampai juga ke teman-teman kalau mau pakai template-nya. Oke. Eh, 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 mana di mana? Ini kayaknya tidak. Kalian udah kelihatan? Oke. Udah kelihatan, Mas? CV ya, kelihatan ya, bukan yang lain. Oke, jadi gini ya, aku bikin ini biasanya ini aku share pada klien-klien aku. Konteksnya adalah pertama tuh bikin nama dulu, ya nama tuh penting banget. Tapi jangan pakai title, gelar S1, S2, S3, ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai title, pakailah title yang untuk sertifikatnya. Mungkin kalau teman-teman yang di project gitu ya, misalnya Mas Gilang gitu ya, kita pernah dapat PMP apa segala macam gitu. Itu boleh, ya. Itu menunjukkan level of uh, expertise dari kita gitu. Jangan pakai SSI-nya, jangan pakai apa BSc apa segala macam gitu. Nah, terus di bawah ini, kalau saya dan teman-teman ada kayak semacam headline boleh, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus di sini bikin domisilinya, nomor telepon, email, di LinkedIn di sini dibikin namanya dulu, baru dibikin hyperlink. Cara hyperlink udah tahu lah seharusnya ya. Misalkan saya Habib Lutfi, ya udah Habib Lutfi, terus saya bikin hyperlinknya. Tujuannya apa? Untuk teman-teman yang sukanya mengetik, dia akan cari itu Habil Lutfi di LinkedIn. Tapi untuk teman-teman yang sukanya ngeklik, dia akan langsung klik. Begitu, langsung klik, langsung diarahin ke profile. Terus teman-teman yang ada portfolio, nanti dibikin portfolio di sini. Gitu ya. Oke. Ini mati? Ini short screen atau gimana? Aman, Mas. Aman, aman. Kalau Lanjut. Aman, aman, aman ya? aman. Oke, saya sini. Oke, selanjutnya bikin about me gitu loh. Mungkin ada di beberapa negara kayaknya bukan about me, tapi pakainya summary atau profile bebas apapun itu. Konsep dalam sebuah about me itu adalah uh, summary dari seluruh
experience kita. Ya namanya summary ya summary gitu ya, bukan kayak kita nge-listing pengalaman-pengalaman kita di mana. Nah, misalkan ya bilangnya kayak saya pribadi misalkan experienced recruiters with 9 years of experience ya at consumer goods companies. Contohnya kayak gitu, udah kayak gitu. Jadi kita highlight di sana. Terus baru kita kasih tahu yang namanya apa sih ininya, technical skills gitu ya. Misalkan during my experiences, I have gained lots of skills gitu, including candidate sourcing interview, bla 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 bla. Nah, baru nanti ditutup dengan si unique selling point. Ya, unique selling point artinya apa? Oke, saya sebagai recruiter, saya sudah certified, misalkan ya, saya sudah certified di targeted selection interview, di mana ini memperkuat saya, jati diri saya sebagai seorang recruiter, bla bla bla. Gitu. Itu sebagai call to action juga, gitu ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang career switch, itu tambahin cerita kenapa tiba-tiba mau career switch. Biasanya ini ditaruh setelah kita cerita dari experience kita. Misalnya saya seorang HR gitu ya, saya akan bilang selama saya bekerja di HR, misalnya saya HR mau jadi data analyst. Sebagai seorang HR, saya terpapar dengan banyak banget data ya tentang data employee dan segala macam yang membuat saya sangat tertarik untuk mendapatkan insight terhadap data tersebut. Nah, itu data itu. Oh, recruiter kalau baca si profilnya saya yang pengen jadi seorang data analis, udah tahu reasonnya kenapa. Oke, yang perlu diperhatikan juga gitu ya, about me ini atau profile ini memang cukup effort dalam penulisannya gitu ya, tapi kadang juga nggak terlalu perhatian juga sama si recruiter. Jadi jangan terlalu panjang juga nulis gitu ya. Jadi konsepnya adalah 150 kata maksimum, atau teman-teman mau ngira-ngira aja jangan sampai lebih dari 6 dengan 6 baris gitu di about me. Gitu. Terus urutan selanjutnya adalah skills. Kenapa? Supaya udah langsung dipaparin apa sih yang dikuasai sama si Abil ini, gitu ya. Jadi ada technical skills, ada tools. Bedanya apa? Technical skills ini adalah activity yang dilakukan. Tools adalah alat yang digunakan untuk melakukan activity tersebut. Misalkan ya, eh, seseorang data analis. Oh, technical skills-nya apa? Technical skills-nya mungkin data visualizations. Tapi tools-nya apa? Tableau, Power BI, Looker, gitu ya. Atau lebih kepada query, gitu. Apa? Query. Jadi, kayak gitu nulisnya. Oke. Nah, soft skill juga bisa dimasukin, ya. Mungkin ada beberapa orang itu kayak ngapain sih soft skill dimasukin, kan nggak ada ini. Soft skill itu untuk menunjukkan seberapa percaya diri kita terhadap karakter diri kita. Ya, jadi gitu. Jadi yang bisa dimasukin maksimum 2. Kalau maupun nambah satu lagi bolehlah 3, tapi jangan pernah lebih dari itu. Karena tidak ada validator. Oh, teman-teman bilang communication, good in communication. Siapa yang bisa menjamin teman-teman good in communication? Saya atau bahkan orang, itu orang tuh hanya akan mau ngobrol terhadap orang yang punya kepentingan dengan dia, yang pertama, atau orang yang sama karakternya dengan dia. Misalkan orang yang suka bercanda, tentunya cari orang-orang yang dia akan masuk tuh ngobrol dengan orang-orang bercanda. Yang masuk tuh dengan bapak-bapak yang diem gitu ya, ketika ditanya feedback sama HR, gimana sih A? Wih, seru, Mas Fadil, orangnya sering bercanda. Terus saya tanya gitu ya ke si B, gimana sih A? Itu anak cengengesan banget, nggak suka saya lihat nih, ya kan? Kan subjektif gitu. Makanya nanti teman-teman bikin soft skill jangan sampai panjang kali lebar, 2 atau 3 maksimal, gitu ya, untuk menambahin rasa percaya diri saja. Nah, languages bikin juga di sini. Nggak perlu sampai kayak kita bikin proficiency levelnya gitu. Tapi memang ketika when it comes to applying to abroad gitu ya, kita taruh aja satu mana yang kita native. Karena saya sometimes ketika ngerjain proyek bareng teman-teman yang dari luar negeri juga gitu ya. Ini misalkan dia emang dari negara tertentu, kadang saya bingung, ini mana ya apa bahasa negara kamu gitu ya. Sampai di Nigeria gitu kan, kayak dia bikin banyak gitu ya bahasa-bahasa. Mana nih yang native gitu? Oh, Yoruba gitu katanya. Oke, berarti itu yang dibikin ya untuk apa di native-nya. Jadi biar orang tahu aja kita di mananya ya. Nah, terus untuk teman-teman career switcher atau fresh graduate atau mungkin teman-teman yang sifatnya di sini mau apalah gitu ya, maksudnya nggak relevan-relevan banget nih si working experience, bisa dinaikin si project experience dulu. Tapi kalau saya dan teman-teman itu tidak apa ya, tidak career switcher, sebenarnya pengalaman kerja saya relevan, maka projectnya dihapuskan saja, langsung ke working experience, gitu ya. Nah, ketika kita masuk kepada working experience, teman-teman harus fokus kepada apa ya namanya ya,
achievement yang teman-teman lakukan gitu di experience tersebut. Ya, teman-teman bisa mengasih tahu kerjanya apa dan hasilnya apa. Misalkan saya ya, handling recruitment end to end ya from sourcing to offering titik misalkan, atau mungkin saya koma resulting in misalkan ya resulting in 100 people recruited within 3 months. Nah, jadi kasih tahu gitu loh apa sih yang menjadi achievement untuk activity tersebut. Jadi orang akan melihat, oh si Abil ini bagus nih karena dia punya ya namanya, oh dia ngerjain proses recruitment dan hasilnya ini. Nanti si Abil akan dikabungkan, akan dibandingkan dengan si B, dia ngerjain ini hasilnya begini, begitu. Ya, jadi jangan cuma sekedar kayak deskriptif saja. Jadi harus ada quantifiable result. Dan quantifiable result ini nggak cuma sekedar angka saja yang ditaruh. Angka tersebut harus angka-angka yang impactful. Misalkan ya, si A bilang, oh berhasil um, berkolaborasi dengan 100 KOL setiap bulannya. Dibandingkan dengan si B ya, berhasil berkolaborasi dengan KOL, menghasilkan engagement naik dari 2% jadi 3%. Maka yang kedua ini, kata yang kedua, jauh lebih impactful dibandingkan yang pertama. Karena cuma 100 orang orang doang, hasilnya gini. Nggak jelas kan. Yang kedua tadi udah langsung ada hasil. Saya kerjasama dengan KOL, engagement saya naik. Begitu. Dan nanti teman-teman perhatikan juga ketika nulisnya, jangan panjang-panjang, cukup 4 poin saja maksimum. Dan itu sudah menggambarkan kerjaan dari tim gitu ya. Dan untuk teman-teman yang unfortunately bekerja di perusahaan yang orang tuh nggak tahu bahkan itu apa gitu ya, penting untuk menjelaskannya dalam satu kalimat saja bisnis perusahaannya itu apa gitu ya. Apalagi memang perusahaannya nggak punya website, ya kan? Jadi penting untuk di sini. Organization experience ini untuk teman-teman fresh graduate ya, yang rasanya masih mau ditaruh, silakan. Terus education, karena education sifatnya adalah credential saja, jadi taruhnya di bawah aja. Terus kalau ada certifications, masukin, tapi nanti di bagian certification title ini dibikin hyperlink, diarahkan kepada bukti sertifikat dari teman-teman. Begitu, itu yang penting untuk taruh di CV. Dan konteksnya bagi teman-teman yang pengalamannya kurang dari 5 tahun, maka CV itu mandatori 1 halaman saja. Tapi bagi teman-teman yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun, mau 10 tahun, 20 tahun, kayak maksimum 2 halaman. Terus gimana cara nyusunnya? Saya punya pengalaman banyak gitu. Ya udah, pengalaman yang lebih ya, pengalaman yang lebih dari let's say 5 tahun belakang atau mungkin let's say lah 8 tahun belakang itu dibikin title sama perusahaannya saja dan periodenya, nggak usah bikin job desk karena sudah nggak ini juga kan udah jauh banget gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman sangat loyal orangnya, mungkin seumur hidupnya di sana gitu ya, maka saran dari aku bikin segmen per segmen. Jangan bikin kayak masuk misalnya di Indosat gitu ya, 2016 sampai sekarang gitu. Atau 2014 sampai sekarang, udah 10 tahun toh. Orang kan berasumsi kalau saya lihat teman-teman itu karirnya nggak gerak-gerak karena kamu nggak potensial, karena kamu hanya di sana sana mulu. Gitu. Maka penting untuk bikin segmentasi. Mungkin teman-teman pernah disuruh project A selama 3 tahun, terus dipindah lagi project B selama 4 tahun. Ya itu yang tulis gitu. Jadi ini dalam proses pembuatan CV itu adalah hanya sekedar how to present our expertise di sini sih. Dan kita harus bisa mempositioningkan diri kita. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan ini masih ada. Oke, ini keren sih. Ini keren CV-nya nih. Mungkin bisa nanti di-share ke teman-teman juga ya di grup. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhiro. Untuk project experience itu berdasarkan project yang kita udah kerjain di perusahaan atau seperti personal project juga bisa di-include. Apapun itu harus relevan jawaban. Mau dari personal project kek, pekerjaan kek, dari mana kek, gitu ya. Yang penting harus relevan, itu kunci. Kalau nggak relevan, nggak usah. Oh, saya punya pengalaman project 10. Relevan 10-10-nya. Berapa yang saya harus masukin? 1 aja jawaban. Nggak perlu banyak juga. Oke, ini kayaknya CV saya udah mirip nih. Mirip-mirip kayak gini juga nih. Luar Insya Allah. biasa. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya mungkin? Oke, ada yang resmi.
Ya, monggo Mas, Pak Hasanul nih. Yuk, Monggo Pak Mas Hasanul. Zulfikar, selamat siang. Selamat pagi atau Siang sore Mas. ya dari Mas Habil, terima kasih sudah bersedia jadi pembicara di APC. Saya tadi sangat menikmati ya eh, apa konten hari ini. Satu hal yang mungkin juga eh, tadi ada beberapa kali disinggung masalah salary ya. Kadang kita mau apply job itu misalnya lewat LinkedIn, ada easy Mhm, apply dan itu langsung masuk ke recruiter platform. Ada satu mhm, pertanyaan masalah salary ya, dia tuh mhm, tanyakan salary yang diinginkan ya. Lagi-lagi di sini memang sebagai recruiter mungkin punya range salary ya. mhm, Range salary apakah langsung si recruiter ya salary option ini menjadi salah satu faktor ya, apakah masuk di range-nya mereka atau di luar mhm. range mereka, apakah itu terlalu rendah, terlalu tinggi, di tengah-tengah. Bagaimana menurut pandangan Mas Habil? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hasanul. Saya adalah pelakunya juga. Ya karena to be honest, yang saya bilang tadi ya, salah satu KPI itu adalah merekrut orang within the range of the salary. Jadi ya namanya ini kan matters of the how to manage the jobs gitu ya. Jadi memang yang saya lihat pertama kali of course skills-nya dulu. Biasanya saya akan filter kayak gini loh. Saya nyari sekarang contohnya saya nyari sales manager untuk handle East Malaysia gitu ya dari Sarawak, Sabah, Labuan sama sampai ke Brunei gitu ya. Em, yang saya lihat pengalaman kerja dia dulu, dia pernah nggak sih jadi sales gitu ya di consumer goods? Oh, saya kumpulin tuh dari 200 orang, 300 orang, cuma 20 yang punya. Oke, dari 20 itu saya cek lagi siapa yang dari segi ini perusahaannya cukup multinasional juga. Oke, dari 20 akhirnya dapatlah 10. Nah, dari 10 ini baru saya cek gajinya. Oh, si A mungkin budget saya misalkan 10.000 gitu ya, 10.000 ringgit Malaysia. Tapi si A minta 11, ya masih kurang-kurang dikit, masih lebih-lebih dikit aman. Tapi kalau dia minta ada 14, saya nggak bisa. Langsung saya reject gitu. Terus kerendahan gimana? Kerendahan sih biasanya yang rendah-rendah itu emang pengalamannya kurang. Jadi emang jarang sih saya temuin yang kayak gitu. Itu sih, Mas Hasanul. Oke, makasih Mas Habil, makasih. Sama-sama. Halo, Mas Oke. Habil. Mm-mm. Terima kasih. Pak Renaldi. Boleh nih, kedengaran nggak suara saya? Dengar Pak Renaldi. Ya, makasih banyak Mas Habil. Ini mungkin pertanyaan atau juga ngebahas tentang masalah salary ya. Kalau yang Mm-mm. pengalaman saya itu kan sebenarnya recruiter itu ngebantu kandidat karena KPI dari recruiter juga kan artinya memasukkan kandidat itu ke perusahaan kan, betul ya? Iya. Ya, jadi uh, kalau yang saya dengar dari teman-teman dan ini biasanya kita tanya balik, boleh nggak kalau kita tanya balik, misalkan berapa sih range-nya? Karena biasanya recruiter tuh ngebantu juga gitu, range-nya untuk posisi ini gitu. Atau misalkan kita bilang bisa nggak kalau diskusi salarinya itu nanti setelah saya lihat rule-nya dulu gitu. Kalau Mm-mm. kalau yang saya tahu tuh biasanya seperti itu. Jadi kita tanya balik Mm-mm. range-nya atau kita Mm-mm. ngasihnya range, nggak ekspektasi salary atau kalau kita misalkan ragu-ragu ya tanya balik ini Mm-mm. range-nya berapa buat posisi ini. Mm-mm. Oke. Baiknya gimana yang baik? Sama satu Jangan lagi ya, bertanya. Iya. Saya ya, satu lagi silakan. ya ini untuk teman-teman yang persiapan interview ini, kalau pengalaman saya itu dulu saya latihan interview itu tiap hari ya, jadi nggak ada interview atau tidak ada interview itu tetap praktis gitu. Terus buat yang presentasi itu karena untuk posisi-posisi tertentu biasanya kita harus ada interview yang presentasi kan. Nah itu supaya Mm-mm. kita nggak gugup atau biasa itu ya minimal praktis lah gitu untuk yang dari awal gitu. Jadi even nggak ada interview ya tetap praktis aja gitu. Ini buat tips-tips aja. Ya gitu aja Mas Abil, mungkin masalah tadi kita bisa diskusi. Terima kasih. Thank you, Mas Ronald. Gini ya, saya sangat menyarankan untuk tidak bertanya kembali
range-nya berapa. Kenapa? Pertama gitu ya, rekruter tuh menjaga ketenangan dari dalam juga. Karena kita sebagai rekruter tuh nggak tahu orang kita interview ini ya seberapa banyak dia punya koneksi di perusahaan kayak kita saat ini. Saya kerja di Himalaya, saya interview Mas Reno gitu ya. Saya nggak tahu nih Mas Reno tiba-tiba ternyata Mas Reno punya teman yang posisi levelnya sama, level ya, bukan namanya misalkan sales manager terus marketing manager, itu kan beda ya role-nya. Tapi levelnya sama-sama manager. Terus Mas Reno nanya, emang di sana range-nya berapa? Terus saya dengan polosnya bilang, oke, range-nya sekian sampai sekian gitu. Terus Mas Reno bilang, wih tinggi ya gitu ya. Pasti cek teman-teman, lu mah bohong ya, gaji lu rendah, gaji lu aja sekian gitu ya. Pasti manajer sekian. Hah? Siapa yang ngasih tau? Rekruternya. Gila ya, saya aja cuma digaji misalkan recharge 20 sampai 30, saya cuma digaji 10 juta gitu ya. Ini akan menimbulkan kericuhan gitu loh dari dalam. Dan kita sebagai rekruter nggak mau untuk masukin orang tuh yang di dalam keluar gitu. Capek gitu, tutup lubang doi lubang gitu ya. Nah makanya saran dari saya, kalau rekruter bertanya berapa selenanya, jawab aja dengan jujur, range-nya saja dulu kalau pada saat di awal. Yang ngasih range juga mikir-mikir ya, karena ada yang ngasih range itu, ya saya terima sekarang 10 sampai 25 juta sih Mas Abil. Hah, itu gimana cara mappinginnya gitu? Ya, jadi itu saran aku yang pertama. Yang kedua, boleh nggak sih kayak, oh salary kita nanti aja bahasnya. Biasanya saya akan proses orang yang menjawab seperti itu untuk prioritas yang paling terakhir. Kalau saya kandidat saya proses itu benar-benar nggak ada yang cocok lagi. Kenapa? Karena saya nggak mau buang-buang energi kayak tiba-tiba dia oke sama user, bilang gitu ya. Tiba-tiba gajinya, budget saya cuma 30 juta, gaji dia udah 50 juta. Kan nggak mungkin saya tawarin, nggak mau nggak ya 30 juta, nggak make sense gitu loh ya. Saya juga nggak mau buang-buang waktu kandidat, nggak mau buang-buang waktu user. Jadi lebih ke sana sih, Mas Ren. Ya, makasih banyak, Mas. Sama-sama. Oke, diskusi yang amat sangat menarik ini. Para advisernya APC turun gunung semua ini barusan. Oke, makasih banyak ya atas jawaban-jawaban yang sangat bagus dari Mas Habil dari pertanyaan teman-teman ini. Sangat memberi, sangat insightful ya menurut saya juga, menurut saya pribadi itu. Oke, kalau seumpamanya udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup ya sesi di sharing session di kali ini karena udah jam 4 sore juga kan di waktu Indonesia, takutnya mengganggu waktu teman-teman juga. Apabila nanti ada teman-teman yang pengen bertanya langsung atau apa mungkin bisa direct kontak tuh Mas Habil melalui LinkedIn beliau. Kan di sesi awal tadi beliau udah nge-share, nanti juga kami akan juga coba share lagi mengenai materi presentasi dan juga sharing session kali ini. Jadi teman-teman bisa langsung direct kontak tuh Mas Habil. Kalau semuanya Mas Habil tidak, Mas Habil berkenan ya untuk Hmm. menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan gini sih, Mas, ya. Meskipun kita nggak bisa koneksi, itu saya sudah Ah, buka kok message-nya gitu. Jadi teman-teman klik aja message ya di LinkedIn itu bisa kok free gitu. Jadi saya nggak, mungkin beberapa orang kalau saya teman-teman klik message kalau belum jadi connection agak susah ya. Oh kamu harus premium dulu gitu. Ini nggak, saya sudah buka aksesnya. Jadi feel free banget. Saya memang aware saya nggak bisa izin connect lagi gitu ya. Tapi saya masih bisa kok untuk dapetin DM sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. oke, terima kasih banyak Mas Habil sudah membantu sekali nih ke teman-teman APC dan juga teman-teman lain yang pengen coba cari tips dan triksnya buat lolos interview. Oke, demikian bisa kita tutup ya sharing session kali ini. Eh, kita akan lanjut lagi dengan sharing-sharing session selanjutnya dengan berbagai topik yang lain dan juga kita akan coba dari APC kita akan coba eh, menghadirkan beberapa narasumber yang relevan dan berqualified untuk memberikan sharing session di acara selanjutnya ya, teman-teman. Oke, terima kasih waktunya dari Mas Habil, teman-teman APC dan juga para komite APC juga. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Gila, Terima wabarakatuh. buat kasih semuanya. Sehat semuanya. Pak Habil. Terima kasih. Terima kasih.